Perhatian kepada para penumpang TC 8741, penerbangan Anda sedang mengalami penyesuaian rute, waktu keberangkatan belum ditentukan, mohon tunggu dengan sabar. Apa-apaan ini? Masih belum ditentukan, ini sudah tertunda beberapa jam. Apa yang sedang terjadi? Di seluruh Bandara Jiangning ini, hampir semua pesawat tidak boleh terbang. Lihat, rombongan mobil militer. Komandan, Hormat pada komandan. Di mana obatnya? Berapa lama lagi baru akan sampai? Obat yang Anda minta sedang dikawal ketat oleh Departemen Khusus Pusat. Seluruh jalur udara terkait telah ditutup sepenuhnya dan dipastikan akan tiba dalam waktu setengah jam. Seluruh sumber daya medis juga telah dikerahkan menuju Rumah Sakit Pusat Jiangning. Baguslah kalau begitu. Kita harus mengirimkan obat itu ke rumah sakit pusat secepat mungkin. Jangan khawatir, Tuan. Anda telah memberikan segalanya untuk Dacia, dengan bangga membela tanah air, dan seluruh negeri ini. Kamilah yang merasa berhutang budi pada Anda. Saat ini, Dacia akan mengerahkan seluruh kekuatan negara dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan putri Anda. Aku, Chen Haotian, atas nama Komandan Tianche, dan atas nama seorang prajurit, bersumpah kepada Anda, selama saya masih hidup, obat itu akan tetap ada. Pengobatan kali ini dipastikan akan berjalan dengan sempurna. Beliau adalah Tumpuan utama Dacia kita, seorang diri dia menjaga masa keemasan yang damai ini, melindungi jutaan prajurit kita agar tetap aman dan sejahtera. Sayangnya putrinya. Ibu, aku kedinginan. Ibu, dingin. Mengantuk. Jangan tidur, Miss Sisi. Kamu perhatikan ibu baik-baik. Jangan sampai tidur, mengerti? Ibu jangan takut, Sisi tidak akan tidur. Sisi tahu, kalau kali ini tertidur, aku tidak akan bisa bertemu ayah dan ibu lagi. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Sisi sudah menggambar, jika Sisi sudah tiada nanti. Sisi yang ada di dalam gambar ini akan selamanya menemani ayah dan ibu. Sisi, bicara apa kamu ini? Sisi, kamu pasti akan sembuh. Pasti sembuh. Ibu, Ayo berangkat. Aku masih bisa menahan kondisi Sishi. Waktu saat ini masih cukup luang. Jadi, jangan panik, dan jangan terburu-buru. Sial. Sisi, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Tiba-tiba ada mobil yang melawan arus di depan. Turunkan kaca mobilnya. Gimana sih cara menyetirnya? Punya mata itu dipakai dong. Sudah lihat mobilku mau belok, masa kamu tidak mau mengalah? Sun Ming, seret dia keluar sekarang juga. Sisi, Yuxin, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menabrak mobilku. Masih berani tanya aku mau apa? Tapi jelas-jelas kalian yang melawan arus duluan. Memangnya kenapa kalau aku melawan arus? Meskipun aku melawan arus, kamu tetap harus mengalah, kan? Mentang-mentang aku melawan arus, kamu jadi bisa seenaknya menabrak mobilku? Tidak tahu diri sekali. Bisakah kalian bicara pakai logika? Aku menyetir dengan benar. Kalau saja kalian tidak melawan arus, tabrakan ini tidak akan pernah terjadi. Kalau saja kamu mengalah, mana mungkin terjadi tabrakan? Aku memakimu. Memangnya kenapa? Aku memukulmu pun tidak masalah. Terima saja kalau aku memakimu, dan diam saja kalau aku memukulmu. Sun Ming, beri dia pelajaran tentang tata krama. baik. Jika berani menyentuhnya lagi, lenganmu ini akan kubuat perhitungan. Kamu sudah datang?
Saya telah berhasil menyelesaikan misi. Obat yang dibutuhkan telah dibawa sesuai janji. Terima kasih banyak. Kamilah yang seharusnya berterima kasih. Jika bukan karena Tuan Lin, mana mungkin ada masa kejayaan dan kedamaian seperti sekarang ini. Kali ini, Putri Tuan Lin sedang dalam kondisi kritis. Pusat kota terlarang memberikan perhatian penuh. Maksud dari atasan adalah untuk memastikan Tuan Lin dalam pengobatan kali ini terus berhasil sepenuhnya tanpa kesalahan. Terus memastikan anak perempuan ini kembali sehat, tanpa peduli risiko apapun. Saya mengerti. Orang yang berkorban demi orang banyak tidak boleh dibiarkan menderita sendirian. Kalau begitu, selanjutnya kami serahkan kepada Anda, Komandan. Dari bandara ke rumah sakit adalah searah dengan Tuan Lin. Kita berangkat sekarang. Di perjalanan nanti, kita masih bisa bertemu dengan Tuan Lin. Para prajurit sekalian, ikutlah denganku demi Tuan Lin, beri perlindungan. Demi Tuan Lin, beri perlindungan. Beri perlindungan. Beri perlindungan. Bang Ye, bagaimana keadaan Sishi? Kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Bang Ye, orang-orang ini sangat kasar dan tak tahu aturan. Kita tidak perlu berurusan dengan mereka. Menyelamatkan Sishi lebih penting. Aku tahu. Kamu berani memukulku? Sepertinya kamu mencari. Tutup mulutmu. Cing-cing, Kamu berani memukul saya? Tamparan ini, bukankah sudah sewajarnya? Baiklah, Kembalilah ke mobil kalian. Nyalakan mobilnya, dan beri jalan. Masalah malam ini, tidak akan aku perpanjang. kamu tidak akan memperpanjangnya? Yuxin, kalian benar-benar buta dan tidak punya mata. Apa kalian tahu, King-Cing kami ini identitasnya seperti apa? apapun identitasnya, apa hubungannya denganku? Aku katakan untuk terakhir kalinya, segera beri jalan. Waktuku malam ini, tidak boleh kalian buang-buang. Benar-benar orang yang mencari masalah. Kamu sudah menabrak mobil milik Liu Qing, menyentuh wajah Liu Qing, dan sekarang masih menyuruh Liu Qing untuk memberimu jalan, sambil berkata aku membuang waktumu. Memangnya kamu ini siapa? Aku beritahu ya. Jalan ini bukan saja tidak akan kuberikan, tapi aku juga akan membuat kalian berdua seluruh Jiangning ini tidak akan pernah punya tempat lagi untuk berpijak. Kedatangan Komandan Hao Tian kali ini, kita harus menyambutnya dengan penuh hormat. Papa, untuk apa memintaku datang ke bandara malam-malam begini? Bahkan sampai membuat keributan besar seperti ini. Bukan hanya itu, Bandara Jiangning, dan juga rute penerbangan terkait, semuanya sekarang sudah diserahkan kepada militer dan diambil alih sepenuhnya, serta diblokade total. Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Apakah kamu tahu siapa Komandan Hao Tian itu? Pemimpin dari segala jenderal, komandan wilayah utara, beberapa waktu lalu pasukannya menang besar di garis depan, tentu saja aku tahu. Dengan kemenangan besar itu, seharusnya sang jenderal kembali dengan kemenangan ke ibu kota, untuk merayakannya bersama rakyat. Tapi tiba-tiba dia datang ke Jiangning. Tidak hanya itu, ada kabar juga bahwa pusat kota terlarang juga mengirimkan utusan khusus ke sini. Sumber daya yang sangat besar sedang dikumpulkan secara rahasia ke Jiangning. Lalu apa alasannya? Jika kabarnya benar, aku rasa semua ini terjadi karena seseorang yang dikenal sebagai Tuan Dewa Medis. Jika bisa bertemu dengannya di sini dan mendapatkan dukungannya, maka kejayaan abadi akan sangat mudah kita dapatkan. Ini juga merupakan kesempatanmu, Cing-Cing. Kamu harus mencoba segala cara untuk meraihnya, untuk mendekatinya, meskipun tidak bisa menjadi pendampingnya, bisa mendapatkan sedikit simpati darinya, kelak kamu bisa naik derajat dengan cepat, dan meraih kesuksesan luar biasa. Kamu tidak mungkin akan selamanya bersama si brengsek Sun Ming itu, kan? Aku tahu, aku dan Sun Ming hanya sekadar bersenang-senang saja. Mengenai orang yang papa maksud, seberapa hebat pun dia tetaplah seorang pria. Seorang pria. Putrimu ini punya banyak cara untuk menaklukkannya. Kepala keluarga, tadi ada mobil yang meninggalkan jalur blokade, mungkin itu adalah dua sosok hebat tersebut. Sepertinya kali ini, kita tidak bisa menemui mereka. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, setelah ini kita akan menggunakan acara penyambutan resmi sebagai alasan untuk mengadakan perjamuan dan memohon audiensi. Kamu kembalilah dan bersiaplah, jika selama waktu ini ada yang mencari masalah, dengan kekuasaan keluarga Liu kita hancurkan saja mereka. Di masa krusial ini, jangan sampai timbul masalah baru yang tidak perlu. Di Jiangning, siapa yang berani cari masalah dengan Liu Qingku? Aku akan pergi bersiap sekarang. Kini seluruh negeri sedang tertuju pada Jiangning. Meski tidak tahu apa alasannya, tapi kali ini, aku sebagai keluarga Liu, harus memanfaatkan kesempatan ini, dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa? Baru tahu rasa takut sekarang? Sudah terlambat. Malam ini, kalian berdua, tidak akan ada yang bisa lolos begitu saja. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau jalan atau tidak? Kalian tidak lihat di belakang sudah semacet apa? Astaga, kalian ngapain sampai menutup jalan seperti ini? Kalian tidak becus mengemudi ya? Bukan begitu, kami sedang mengemudi dengan normal dan ingin membawa anak ke rumah sakit. Tapi merekalah yang melawan arus dan menabrak di sini. Bagaimana kamu bisa dapat SIM?
Apa boleh belok sembarangan di persimpangan ini? Cepat buka jalannya. Anak orang lain sudah harus ke rumah sakit, bisakah jangan menghalangi jalan? Siapa yang mengizinkan kalian mengoceh di sini? Kurang ajar. Aku. Buka mata anjingmu, lihatlah dengan jelas. Plat nomor siapa ini? Sudah lihat dengan jelas? Tahu ini siapa? Apa yang salah denganmu? Walaupun plat nomor keluargamu hebat, kamu tidak boleh? Cepat diam. Itu adalah mobil milik keluarga Liu. Keluarga Liu? Salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Liu. Aku dari keluarga Liu Qing. Aku selalu menyetir begini di Jiangning. Ada masalah? Tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali. Tidak apa-apa. Biar kukatakan, meskipun aku yang melawan arus dan bersalah, bukankah saat kalian melihat mobilku, kalian yang harus menghindar? Bukannya malah sengaja menabrakku, kan? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak boleh. Tentu tidak. Tidak akan. Jadi ini bukan salahku yang tidak mau mengalah, tapi mereka saja yang tak tahu diuntung. Kamu berani menyentuh mobil milik keluarga Liu? Saudara, cepat minta maaf pada mereka. Bang Ye, keadaan Sishi sudah darurat. Aku tahu. Malam ini kami yang menabrak mobil kalian. Itu adalah kesalahan kami, aku minta maaf pada kalian. Saya minta maaf. Sekarang, bisakah kalian membuka jalannya? Membuka jalan? Tidak semudah itu. Mau membawa anakmu ke rumah sakit? Aku tidak akan membiarkan keinginanmu terkabul. Cepat, lebih cepat lagi. Di depan adalah jalan utama Jiangning, kita harus melaju dengan kecepatan penuh untuk segera bergabung dengan Tuan Lin. Siap. Gawat, Komandan, terjadi sesuatu yang buruk. Sekarang jalan protokol sangat macet, seluruh jalanan terpantau merah, penyebabnya belum diketahui. Berhenti. Jalan utama Jiangning adalah jalur tercepat menuju rumah sakit. Sekarang putri dari Tuan Lin sedang berada dalam kondisi kritis. Entah itu macet atau harus memutar, bagi mereka, setiap detik yang terbuang, semuanya bisa berakibat pada konsekuensi yang tak terbayangkan. Yao Yue, kamu segera berangkat, pimpin tentara Zenbei 3 jalur duluan, buka jalan protokol, demi Tuan Lin singkirkan semua hambatan. Baik. Tiga jalur tentara Zenbei, ikut aku berangkat. Buka akses ke jalan utama Jiangning. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Saudara, jangan sampai terpancing emosi, dia itu Nona Liu, kamu tidak bisa melawannya. Marah? Begini saja, sebenarnya aku ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Tapi kalau soal minta maaf, harus menunjukkan sikap yang pantas. Lalu harus bagaimana lagi aku meminta maaf? Kamu, kemarilah dan berlutut. Kamu jangan terlalu keterlaluan. Keterlaluan? Aku menyuruhnya berlutut di Liu Qing, apa itu berlebihan? Tidak kok, sama sekali tidak. Berlebihankah? Tidak kok, tidak berlebihan. Dengarkan, aku juga hanya ingin segera menyelesaikan masalah ini, biar semua orang tidak terus terjebak macet di sini. Kalian pun bisa segera ke rumah sakit, bukan begitu? Bahkan menganggap hal ini berlebihan. Sepertinya kalian memang tidak ingin menyelesaikannya. Jadi biarkan semua orang tertahan karena macet di sini, bahkan membiarkan anak sakit tanpa peduli, iya kan? Saudara lebih baik mengalah saja. Apa yang dikatakannya benar loh. Lagi pula, memang kamu yang menabrak mobilnya. Berlutut dan minta maaf adalah hal yang sewajarnya dilakukan. Sialan, cepat minta maaf. Ada banyak orang yang terjebak macet gara-gara kita. Berlutut. Cepat berlutut. Berlututlah sudah. Ayo cepat berlutut. Berlutut, 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 berlutut. Ayo berlutut. Cukup. Kalian semua, apa tahu siapa sebenarnya dia? Jelas-jelas mereka yang melanggar arus. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kalian ingin kami meminta maaf, bahkan memaksanya berlutut? Tidak salah. Kamu telah menyinggung nona besar keluarga Liu. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Meski orang lain melawan arus, apa kamu tidak bisa berhati-hati? Kamu tidak seharusnya membiarkan tabrakan itu terjadi. Kalian membuat masalah, tapi tidak mau menyelesaikannya, malah membuat kami semua terjebak macet di sini, dan kalian bilang ini tidak salah? Saudara, cepatlah. Mengapa harus membuat dirimu dibenci oleh semua orang? Jangan katakan apa-apa lagi. Apa kalian benar-benar tahu seberapa besar dedikasinya untuk negara ini dan seberapa banyak pengorbanan yang dia berikan sehingga kalian semua bisa berdiri di sini, memiliki kedamaian saat ini dan kehidupan seperti hari ini? Kalian benar-benar tidak punya hak berdiri di sini, memaksanya berlutut. Sungguh tak kusangka, ternyata dia punya identitas tertentu. Seorang tentara? Seorang tentara? Terus kenapa kalau dia tentara? Apa tentara tidak perlu berlutut? Biar ku beritahu ya, berlutut padaku adalah kehormatan bagimu. Seorang tentara yang melakukan segalanya demi aku, dan memberikan dedikasi, serta pengorbanan, itu sudah semestinya. Kamu sudah keterlaluan. Cepat berlutut. Apa kamu sudah tidak mau pergi ke rumah sakit lagi? Aku akan berlutut.
Tapi kalian harus beri jalan. Bang Ye, Ayo berlutut. Bang Ye, kamu adalah pahlawan, kamu tidak boleh berlutut. Waktu untuk Sishi. Sudah tidak sempat lagi. Berlutut. Cepat berlutut. Lakukan sekarang. Bagus, ini baru benar. Tadi, kamu menamparku. Kan? Menghadang? Coba saja menghadang sekali lagi, dan kamu tidak akan pernah sampai ke rumah sakit. Sekarang, apa Anda sudah puas? Sun Ming, pergi, ambil sebotol anggur merah di mobil itu. Jangan. Jangan. Bang Ye, Aku beritahu kalian. Malam ini, tidak ada satupun yang akan lolos. Sekarang, di atas sini, bersujudlah 3 kali. jangan. Cukup. Jangan bertindak terlalu jauh. Kenapa? Kamu juga ingin mencoba berlutut? Jika kalian berani menyentuh Yuxin lagi, aku tidak akan tinggal diam. Masih berani mengancamku? Sepertinya urusan sujud ini, kamu tidak mau melakukannya. Baiklah, kalau begitu akan aku tambahkan penderitaanmu. Sun Ming. Ini mobilmu? Iya, kenapa? Beraninya kamu memukulku? Dasar tidak tahu diri. Apa kamu tahu? Gara-gara mobilmu ini, jalan utama jadi macet total, hampir saja menghambat urusan penting Tuan Besar. Apa kamu tahu siapa aku? Cing Cing, lencana bintang 7 yang dia kenakan itu, berasal dari pasukan Zenbei, hanya dimiliki oleh petinggi setingkat di bawah jenderal besar. Jangan gegabah. Petinggi selevel itu? Mana mungkin, singkirkan rintangannya sekarang. Cing Cing, kita, Tadi mereka bilang mau pergi ke rumah sakit pusat, kan? apa maksudmu ingin? Direktur dari rumah sakit pusat adalah paman kandungku sendiri. Cepat jalan. Aduh, tapi Cing Cing, bocah itu dengan Dewa Perang Bintang 7, memiliki hubungan yang sangat dekat. Tidakkah kamu khawatir, akan menimbulkan masalah yang tidak perlu? Bagaimana mungkin? Tidakkah kamu dengar wanita itu bilang, bahwa dia membantu Dewa Medis Dacia untuk membersihkan penghalang jalan? Sosok macam apa Dewa Medis Dacia itu? Dia adalah sosok yang akrab dengan komandan, dan berada di tingkat yang sama. Benar juga sih, dipikir bagaimanapun bocah itu, tidak mungkin memiliki hubungan dengan sosok sehebat itu. Lagi pula kalau dia benar-benar Dewa Medis Dacia, dan putrinya sendiri sakit separah itu, kenapa masih perlu ke rumah sakit? Aku ingin melihat, apakah anak tak jelas itu bisa bertahan hidup. Halo Paman, aku sedang ditindas orang. Hari ini siapapun tidak akan bisa menyelamatkan bocah tak tahu malu itu. Sishi, ayah akan segera datang untuk mengobatimu. Setelah obatnya sampai, nanti Siksi tidak perlu lagi memakai jaket tebal di tengah musim panas. Sishi sayang, kamu bisa memakai gaun kecil yang cantik, bisa pergi ke taman hiburan, dan pergi sekolah. Ini semua salah ibu. Ibu tidak menjagamu dengan baik, Siksi. Ibu jangan menangis. Sishi baik-baik saja. Sishi, kamu sudah sadar? Syukurlah, tunggu ibu sebentar. Ibu akan panggil ayah. Bang Ye, cepat ke sini, Sishi dia. Sungguh momen ibu dan anak yang penuh kasih, sampai membuatku ingin menangis. Kenapa? Kamu kaget melihatku di sini?
Kenapa kalian ada di sini? Sebelum melihat nasib akhir anak sialan ini, mana mungkin aku rela pergi? Sun Ming, pergi dan periksa apakah anak itu sudah tiada. Baiklah, Kalian jangan mendekat. enyahlah. Apa kamu benar-benar berpikir setelah seseorang membantumu secara kebetulan, kamu jadi merasa pantas untuk berteriak di hadapanku? Tuan, ini peralatan yang Anda minta. Sebenarnya Anda bisa menunggu sebentar. Kami baru saja mendapat kabar bahwa hari ini Dewa Medis dari Dacia akan datang ke rumah sakit kami. Anda bisa meminta bantuannya. Terima kasih banyak. Setelah aku selesai menggunakannya, akan segera aku kembalikan. Tidak apa-apa, segeralah pergi. Oh, tapi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak rumah sakit tidak akan menanggung risiko apapun. Tenang saja, tidak akan terjadi masalah. Lalu Tuan, tadi kerabat Anda sepertinya datang ke ruang perawatan. Tolong ingatkan mereka agar jangan berisik. Kerabat? Benar. Satu pria dan satu wanita. Mereka masih muda, dan mereka berpakaian sangat mewah. Pria, kamu sudah membuatku malu di hadapan publik. Hari ini aku akan membuat kalian menyesal. Sun Ming, lempar anak hina ini keluar. Jangan sentuh putriku. Enyahlah kamu. Jangan bergerak. Aku peringatkan kalian jangan menyentuh putriku. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Kemarilah, ayolah, tusuk saja ke sini. Kamu benar-benar berani menyerang, ya? Dasar wanita hina. Aku baru menyadari, wajah malangmu yang seperti ini, ternyata ada sisi cantiknya juga. Sun Ming, bagaimana bisa kamu bersikap sekasar itu pada wanita cantik ini? Qing Qing, apa maksudmu? Prianya sudah mempermalukanku, jadi aku akan membalas dendam setimpal. Sun Ming, lepas bajunya. Qing Qing, bagaimana jika kita merekam video untuknya, lalu mengirimnya ke internet? Kalian benar-benar sampah. Sampah? Mari kulihat apakah kamu masih sanggup memaki kami setelah ini. Pergi. Nanti sepertinya kamu justru takkan rela membiarkannya pergi. Bicara soal itu, apa lelaki parasitmu itu biasanya sanggup memuaskanmu? Harusnya sih tidak ya? Jangan sentuh aku. Sun Ming, tarik pakaiannya. Jangan. Ayo kemari. Jangan, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Tolong. Penjahat, lepaskan ibuku. Dasar anak kecil sialan, kamu berani melawanku, ya? Penjahat, pergi dari sini. Ayahku pasti tidak akan memaafkan kalian. Ayahmu? Memang ayahmu ada di mana? Kok dia tidak ada di sini? Si jelek, kamu bahkan tidak sebanding dengan ujung kuku ayah dan ibuku. Sun Ming, buat anak kecil tak tahu malu ini. Diam sekarang juga. Jangan. Enyah kamu. Berani melempariku, ya? Anak sialan. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Jangan. Jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Berhenti. Oh begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Berhenti. Tanganku. Sisi. Dasar sampah, hal sekecil ini saja tidak becus mengerjakannya. Bukan? Dia menembakkan sesuatu? Dia. Kalian semua harus dihukum. Kami akan dihukum. Apa kamu sadar sekarang berada di mana? Apa kamu pikir ini masih di pinggir jalan? Apa kamu pikir orang bernama Yao Yue itu akan datang menyelamatkanmu? Benar sekali. Memang akan ada yang tiada hari ini. Tapi orang itu bukan kami. Kalian benar-benar keterlaluan. Sisi. Bang Ye, kondisi Sisi sepertinya semakin parah. Cepatlah ke sini. Enyahlah, kalau tidak, aku akan menghabisi kalian semua. Pergi. Racun dinginnya sudah mencapai jantung. Bang Ye, terjadi apa-apa dengan Sisi? Tenang saja. Selama ada aku, Raja Akhirat pun takkan bisa membawa putriku pergi. Ada yang berani masuk tanpa izin ke kamar putriku? Segera usir mereka keluar. Setelah kondisi putriku stabil, itu adalah saat bagi kalian untuk menanggung semuanya. Enyah kalian. Berhenti. Kalian semua segera pergi. Dari sini, siapa yang mengizinkan kalian masuk?
Apa maksudmu? Aku bilang, bawa putri rendahmu itu segera dari rumah sakit kami dan pergi dari sini. Direktur Liu, rumah sakit kita ini bukankah rumah sakit terbesar di Jiangning? Kenapa orang tidak jelas seperti mereka bisa menyelinap masuk ke sini? Benar sekali, dua orang kelas bawah ini tadi hampir mencelakai Qing Qing. Segera usir mereka keluar dari rumah sakit. Berikan tempat kepada Qing Qing agar dia bisa beristirahat. Kamu dengar itu? Pergi dari sini. Bang Ye, jangan hiraukan mereka dulu, tolong selamatkan Sixi dulu. Aku beritahu kamu, tempat ini adalah bangsal bisnis terbaik di seluruh rumah sakit kami. Orang-orang yang bisa menginap di sini hanyalah mereka yang kaya dan terhormat. Sedangkan kamu, memangnya siapa kamu? Aku bisa membayar 10 kali lipat harganya, meskipun hanya di bangsal biasa. Direktur Liu, beritahu dia, apakah masih ada bangsal yang tersisa? Ini. Direktur Liu, kamu sudah bekerja keras di Departemen Rawat Inap selama belasan tahun. Bisa tidaknya kamu naik jabatan, sebenarnya hanya tergantung satu perkataanku pada paman. Aku beritahu kamu, di sini sudah tidak ada kamar kosong lagi. Kepada sampah seperti dia, kenapa harus bicara sehalus itu? Pasang telingamu baik-baik. Di rumah sakit ini, sekalipun bangsal ini diberikan untuk anjing, kami tidak akan memberikannya padamu. Di mana direktur rumah sakit kalian? Aku ingin menemuinya. Kamu, memangnya punya kualifikasi apa untuk menemui paman? Rumah Sakit Pusat Kota, Zhouchang. Keluarga Liu, Liu Hengshan. Hormat saya kepada Tuan Komandan. Ini apa? Bukankah kita setuju untuk pergi ke rumah sakit pusat? Zhou Chang, Anda sebaiknya memberikan saya penjelasan. Komandan, Anda telah menempuh perjalanan yang melelahkan saat tiba di Jiangning. Saya pikir Anda butuh istirahat yang baik. Karena itu, saya mengambil keputusan sendiri untuk mengatur hotel ini bagi Anda. Benar sekali, Komandan Chen. Ini adalah Jiangning Hotel paling mewah, segala hidangan lezat dan mahal, semuanya tersedia di sini. Komandan, apa yang Anda lakukan? Siapa yang menyuruhmu mengambil keputusan sendiri? Apa kamu tahu, malam ini seluruh Dacia sedang berjuang mati-matian untuk apa? Jika hal penting ini sampai terhambat, aku akan membuat kalian semua yang ada di sini mendapat hukumannya. Yao Yue, saya akan mengarahkan Departemen Manajemen Lalu Lintas sekarang. Biarkan seluruh jalan di kota memberi lampu hijau untukmu. Kamu harus bergegas dengan kecepatan penuh, mengantar teratai salju ke rumah sakit pusat. Kalian berdua, pergilah ke rumah sakit. Saudaraku, cepat pergi ke rumah sakit, bersihkan semua orang yang tidak berkepentingan. Sambut Komandan Chen dan Tuan Dewa Medis. Tenang saja, aku akan memastikan rumah sakit itu, bahkan tidak ada seekor lalat pun di sana. Saya paman, adalah orang kepercayaan Komandan dan Dewa Medis Dacia. Kamu pikir kamu itu siapa? Satu-satunya dewa medis di wilayah Dacia ini, dalam beberapa hari akan tiba di rumah sakit pusat kita. Pada saat itu, siapa tahu, Dekan Zhao ini bahkan bisa menjadi satu-satunya murid langsung dari Tuan Dewa Medis. Kau di sini berteriak-teriak saja menyuruh direktur datang mencarimu, memangnya kau pikir kau siapa, hah? Aku tidak peduli siapa direktur kalian, kami sudah membayar. Sudah bayar? Apa uangnya sudah masuk ke saku saya? Siapa yang bisa membuktikan kalau kau sudah bayar? Ini kwitansinya. Sekarang apa kalian bisa pergi? Oh, ini kwitansinya? Aku tidak melihat kwitansi apapun di sini. Nona Liu, Tuan Muda Sun, kalian pernah melihatnya tidak? Kwitansi omong kosong apa ini? Di mana barangnya? Kalian. Aku sudah membuat kondisi Sisi menjadi stabil. Setelah Hao Tian membawakan obatnya, semuanya masih sempat tertolong. Aku bilang kalian benar-benar sangat mengganggu. Aku beritahu kalian, rumah sakit kami sebentar lagi akan kedatangan tamu orang penting. Kalian orang-orang yang berusaha komandangan. Cepatnya dari sini. Tidak perlu membuang waktu bicara dengan orang kelas bawah seperti mereka. Jika kau menyebutkan nama besar Tuan Dewa Medis, mungkin dia akan ketakutan setengah mati. Bagaimana kau tahu kalau aku adalah orang kelas bawah? Bagaimana kau begitu yakin bahwa aku bukanlah sosok dewa medis dari wilayah Dacia yang kau maksud? Katakan, kamu adalah dewa medis Dacia? Dengar ya, bisakah kamu berhenti berlagak? Dewa medis Dacia, orang sehebat apa dia itu? Kamu bilang kamu itu dewa medis Dacia. Kalau begitu pulanglah dan berobat di rumah. Kenapa kamu malah datang ke rumah sakitku? Kalau di rumahmu tidak ada cermin, paling tidak kan masih punya air kencing. Secara teknis,
Dewa Medis, Dacia dan Komandan adalah sosok yang setara. Kamu sungguh pandai membual, ya? Kamu salah. Chen Haotian, dia bahkan tidak layak untuk bersanding denganku. Aku rasa kamu sudah bosan hidup, berani-beraninya menghina komandan. Kalian berdua berulang kali menindas orang dengan kekuasaan, tidak menghormati hukum, harus dihukum. Lalu kamu, sebagai seorang dokter, sungguh tidak punya rasa kemanusiaan. Setelah hari ini, lepaskan seragam itu, dan tinggalkan profesi ini. Aku tidak salah dengar, kan? Bocah ini bermaksud untuk menghakimi kita? Aku sangat takut loh, bocah ini ternyata mengancamku. Memangnya siapa kamu, hah? Benar-benar badut yang arogan dan bodoh. Karena kamu senang berlaga, biar ku beritahu satu hal. Ayahku sedang berada di Villa Tianshui menjamu Tuan Komandan, dan pamanku mungkin juga sedang berbincang akrab dengan Tuan Dewa Medis. Tak lama lagi, ku akan menjadi pasangan di sisi Tuan Dewa Medis, mungkin aku bahkan akan menikahinya. Tuan Dewa Medis memiliki jasa yang luar biasa. Bahkan jika hari ini aku menghabisi kalian semua, siapa juga yang berani menyulitkan calon istri Dewa Medis ini? Istri Dewa Medis, kamu sama sekali tidak pantas. Kamu awalnya menyamar sebagai Tuan Dewa Medis, kemudian berani bersikap tidak sopan pada Tuan Komandan. Hari ini, kamu takkan bisa lolos dari hukuman. Mana tim keamanan rumah sakit? Tangkap dia, bawa untuk diadili. Nona Liu, bukankah kamu bilang hanya untuk memberi mereka pelajaran dan mengusir mereka saja? Komandan ada di Jiangning. Tapi dia sudah tidak menghormati komandan. Jika kita menangkapnya, tentu saja kita bisa mendapat pujian. Coba pikirkan, jika Dekan Zhou kita diangkat oleh Dewa Medis Dacia menjadi murid pribadinya, maka posisi direktur rumah sakit ini, bukankah akan menjadi kosong? Kemari, ada yang membuat keributan di rumah sakit, melukai orang, dan menghina Tuan Komandan. Bawa mereka semua, untuk diamankan. Kekuasaan? Terkadang benar-benar bisa membuat sampah kelas bawah seperti kalian tumbang dengan sangat mudah. Kenapa? Sekarang kamu tahu rasa takut, kemana perginya sikap angkuhmu yang tadi? Aku beritahu kamu, kalau sekarang, kamu berlutut minta maaf padaku. Mungkin saja, aku masih bisa membiarkan kalian tetap bernapas. Ayo, berlututlah, dan jilat permuka sepatuku sampai bersih. Jadi kamulah orang yang berani menindas istriku? Kalau iya, memangnya kenapa? Kamu. Kalian tidak punya moral? Yang harusnya dibuat perhitungan adalah kalian. Cepat, 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 kunci pintunya. Cepat. Tangkap mereka. Siang bolong seperti ini, aku tidak percaya kalian berani berbuat jahat di rumah sakit. Setiap tahun, entah berapa banyak yang tiada di rumah sakit. Apa kau tahu itu? Sekarang seluruh rumah sakit, bahkan lantai bawah sudah dipenuhi orang-orang kami. Aku ingin tahu siapa lagi yang bisa datang menyelamatkanmu. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku sangat suka melihatmu marah namun tak berdaya seperti ini. Tapi tenang saja, aku ini sebenarnya punya hati yang baik. Aku akan memberikan kalian sekeluarga tempat peristirahatan yang sangat layak. Serang dia. Lepaskan aku. Yuxin, Bang Ye. Jika kau ingin wanitamu tidak disakiti, maka jangan melawan. Bocah, kau berani memukulku tadi, ya? Rasakan ini, Jangan rasakan ini, rasakan berhenti ini. memukul. Terimalah ini. Bang Ye. Jangan pukul lagi. Kau masih sempat mencemaskan orang lain, ya? Jika aku jadi dirimu, lepaskan Yuxin. aku pasti akan memikirkan nasibku terlebih dahulu. Jangan. Bang Ye. Orang asing dilarang masuk. Cepat pergi dari sini. Rumah sakit? Sejak kapan jadi milik pribadimu? Ini bukan urusanmu. Jika tak mau celaka, pergi yang jauh. Cari masalah. Sudah lama tidak ada yang berani bicara begitu padaku. Dewa Medis yang mulia, apa mungkin ada kejadian tak terduga? Bang Ye. Kalian sudah keterlaluan. Cing Cing. Dia bilang kalau kita sudah keterlaluan. Di dunia ini, ada perbedaan kasta. Orang seperti kamu yang berasal dari kasta bawah dan bersusah payah bertahan hidup, seharusnya tetap merangkak. Seperti sekarang, meskipun aku ingin kalian sekeluarga tiada. Siapa yang bisa menghentikanku? Kalian akan kena karmanya. Aku tidak tahu soal karma. Tapi kamu sekarang harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu dan membayar harganya. Kalian akan hancur.
Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sentuh putriku. Jangan sentuh Sisi, lakukan saja padaku, habisi saja aku. Jarum ini, kenapa bisa terpasang lagi? Jika sekarang aku mencabutnya, apa yang akan terjadi? Jangan lakukan itu. Jika kau cabut jarum itu, kau yang akan kuhabisi. Habisi. Siapa kamu bajingan? Beraninya kau mengganggu kesenangan Nona Liu dan Tuan Muda Sun. Kalau kau mau tamat, jangan seret aku. Kau tahu siapa dia, hah? Siapa memangnya? Dia adalah dewa perang tentara Zenbei yang memimpin 3 divisi. Berapa nyawa yang kau punya? Kau berani memprovokasi nyonya dewa perang? Nyahlah. Bang Ye. Dewa Perang. Nyonya Dewa Perang. Nyonya dewa perang. Tujuan Anda datang ke sini. Ada keperluan apa? Bawahan Anda Yao Yue memberi hormat kepada Dewa Medis Dacia. Teratai salju Tianshan sudah tiba. Apa? Dewa medis? Dewa medis? Tamatlah riwayatku. Baru saja aku menyuruh Dewa Medis pergi. Kali ini. Mustahil. Bagaimana mungkin dia dewa medis? Kalian, tiada ampun bagi kalian. Nyonya dewa perang, ampuni saya. Ampuni nyawa kami. Kalian seharusnya tidak meminta ampun kepadaku. Dewa medis yang mulia. Dewa medis yang mulia. Dewa medis yang mulia. Aku sangat buta dan tidak mengenali orang hebat. Aku benar-benar tidak tahu identitas Anda. Meskipun aku punya 100 nyali pun, aku tidak akan berani melakukannya. Maafkan saya, mohon maaf, saya minta maaf. Ampuni saya. Ampun. Jika aku memaafkan kalian, hanya akan ada lebih banyak orang biasa yang menderita. Masih mau berakting? Dewa medis? Dewa perang? Cuy! Liu Qingqing, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat berlutut. Dia kan? Siapa dia? Dewa medis? Dewa perang? Kamu. Dengar baik-baik. Kalian semua sudah dibohongi oleh mereka. Apa? Dibohongi? Kenapa masih belum berdiri juga? Tapi dia... Si bodoh yang bernyali menciut. Ayahku baru saja mengirimiku pesan. 4 kepala keluarga besar dan paman saya di Villa Tianshui sedang menjamu komandan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana sebelumnya, kalian bisa lolos begitu saja. Tapi aku tahu bahwa Nyonya Dewa Perang seharusnya setiap saat mendampingi komandan, tidak pernah sekalipun menjauh. Terlebih lagi, tentara Zenbei sudah dengan kekuatan penuh pergi menuju ke Villa Tianshui, dan sebagai penolong tentara Zenbei, Dewa Medis Dacia, mana mungkin ada di sini? Mana mungkin itu kamu? Bagus sekali. Aku benar-benar ditipu oleh kalian berdua, yang merupakan penipu ulung. Ini semua salahmu, si bodoh. Membuatku dipermalukan di luar sana. Cing-cing. Diam kamu. Sampah tak berguna. Kalian berakting sebagai tokoh besar, apa kalian sudah kecanduan? Yang harus diam itu kamu. Apa kamu benar-benar mengira dirimu itu dewa perang? Beraninya berteriak di depanku. Kalimat itu, coba tanyakan apa ayahmu Liu Hengxian berani mengatakannya di hadapanku. Kamu... Aduh. Yuxin, biar Yao Yue yang menangani di sini. Kamu bawa teratai salju, dan tunggu aku di sebelah. Aku akan segera ke sana. Baik. Bereskan dengan bersih. Sampah-sampah ini tidak pantas dibiarkan tetap ada. Baik. Kembalikan inkubatornya. Kembalikan kotaknya padaku. Bang Ye. Kalian? Direktur. Liu Shuochai, kamu itu hanyalah seekor anjing. Kamu tahu betul bahwa di rumah sakit ini akan datang orang penting? Beraninya kamu membuat keributan di rumah sakit. Paman, akhirnya kamu datang juga. Orang-orang ini menindas keponakanmu. Apa? Hari ini aku merasa tubuhku agak kurang sehat, jadi aku ingin datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Hanya karena aku ingin menempati kamar inap itu, mereka langsung memukulku. Lihat tanganku ini. Siapa yang begitu berani berbuat onar di rumah sakitku dan memukul keponakanku? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kembalikan barangnya padaku. Aku sedang bicara padamu. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu? Kembalikan kotak pendingin itu padaku. Apapun maumu, aku akan meladanimu. Aku ingin melihat, di dalam kotak rongsokan ini sebenarnya berisi apa?
Jika berani menyentuh isi di dalam kotak ini, nasibmu akan tamat. Sepanjang hari mulutmu bicara tentang tiada, sedikit-sedikit bilang bakal tiada, tapi nyatanya kenapa kita masih hidup dengan baik begini? Aku akan menghabisi mereka. Teratai salju sangatlah berharga, hanya ada satu-satunya di seluruh dunia, tidak boleh ada masalah sama sekali. Tenang saja, teratai salju pasti akan kubawa kembali. Paman, beberapa orang ini tadi sudah berkali-kali menghinaku. Bolehkah aku membalas perbuatan mereka? Cing-cing, kalau begitu lakukan dengan cepat. Sebentar lagi di rumah sakit ini akan ada tamu agung yang datang, aku tidak ingin meninggalkan kesan buruk di hadapan mereka. Kalau begitu aku ucapkan selamat lebih awal kepada Paman, karena telah menjadi murid terakhir dari Dewa Medis yang mulia. Rendah hati, tetap rendah hati. Benda di dalam kotak ini, apa sangat penting bagi kalian? Apa kalian sangat menginginkannya? Jika kalian berlutut, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Apa kamu tahu siapa dia? Beraninya kamu menyuruhnya berlutut. Bang Ye, maafkan aku. Semua ini salahku. Satu-satunya benda yang bisa menyelamatkan Siksi ini. Sudah kukatakan, aku akan menjaga Siksi dengan baik. Tenanglah, percayalah padaku. Sudah dipertimbangkan belum? Mau berlutut atau tidak? Aku harap kamu menepati janjimu. Jika tidak, kalian semua akan menerima hukumannya bersama-sama. Kamu tidak boleh berlutut. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku yang akan menggantikannya. Tak disangka kamu punya cukup banyak wanita di sisimu ya. Baiklah, karena kamu ingin membelanya, maka belalah dia baik-baik. Aku akan menghabisimu. Aku ini penakut? Kalau aku ketakutan, aku bisa saja terjatuh loh. Sekarang, kamu bisa kembalikan barang itu kepadaku, kan? Cing-cing, Paman masih harus mengatur beberapa hal. Setelah kamu merasa puas, buatlah kaki mereka semua lumpuh. Oh ya, buang mereka yang jauh. Ayo pergi. Aku belum merasa puas. Aku ingin lihat, apa sebenarnya yang ada di dalam kotak rongsokan ini. Aku peringatkan kamu, jangan berbuat macam-macam. Sepertinya Yao Yue sudah tiba. Tuan Jenderal, di dalam rumah sakit sepertinya ada yang tidak beres. Apa? Tadi kami di depan pintu menemukan anak buah keluarga Liu, dan juga anak buah keluarga Sun. Ikut aku melihatnya, sebenarnya siapa yang begitu cari mati? Cepat letakkan benda itu. Mengapa benda ini tampak sangat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Bunga ini cantik sekali. Terasa sangat dingin. Aku sangat menyukainya. Aku mohon padamu. Kembalikan teratai salju padaku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Ambil apapun dariku juga tidak apa-apa. Teratai salju? Kalau begitu sepertinya. Benda ini benar-benar harta karun. Karena ini harta karun, maka aku tidak boleh memberikannya padamu. Benda ini bagimu sama sekali tidak ada gunanya. Asal kamu mau mengembalikannya padaku, masalah hari ini, aku bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Hahaha. Siapa kamu berani bicara begitu? Apa aku harus takut padamu? Sebagai anggota keluarga Liu yang terhormat, menghabisi kalian berdua, semudah menghancurkan seekor semut. Sudahlah, hari ini aku harus bertemu dengan tokoh hebat. Aku tidak ingin membuang waktu dengan sampah-sampah ini. Sedangkan benda ini, aku sangat suka melihat benda-benda yang indah hancur berkeping-keping di depanku. Karena kalian sangat memuja benda ini. Kalau begitu, jangan. Jangan. Aye, habisi mereka. Habisi mereka. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sadar dengan apa yang sedang kamu lakukan? Paman, kenapa kamu memukulku? Bukankah aku hanya menginjak benda rongsokan ini? Kamu menyebutnya benda rongsokan? Aku ingat sekarang. Beberapa waktu lalu, aku melihat televisi, dikatakan bahwa Dewa Medis Dacia memberikan imbalan besar untuk teratai salju Tianshan. Foto yang ada di televisi itu, dengan yang ini benar-benar sama persis. Ini teratai salju Tianshan. Lalu, siapa mereka? Mereka berdua itu, mungkin saja adalah Dewa Medis Dacia dan Dewa Perang. Tuan Dewa Medis? Nyonya Dewa Perang?
Saya tidak tahu Anda berdua sudah sampai di rumah sakit. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa sama sekali. Kalau begitu kamu tidak perlu tahu lagi. Hari ini kalian semua akan segera tiada. Aku Paman, masih berani bicara. Aku celaka gara-gara kamu. Paman, semua sudah terlanjur. Lebih baik kita tuntaskan saja sampai akhir. Cing, Kamu ingin aku menyerang Nyonya Dewa Perang dan Tuan Dewa Medis? Ahu adalah seorang tingkat master. Dia bisa menahan Dewa Perang. Sedangkan Tuan Dewa Medis, dengan kita sebanyak ini, tidak sulit untuk menghabisinya, bukan? Selama mereka semua tiada. Meskipun masalah ini sampai ke komandan, biar kita yang mengatur ceritanya. Aduh, Cing, apa yang sedang kamu lakukan? Paman, apa kamu mau melihat seluruh keluarga kita dihancurkan? Tuan Dewa Medis, saya benar-benar minta maaf. Nanti, saya akan membakar lebih banyak dupa untuk mendoakan arwahmu. Hahaha, kamu begitu percaya diri? Mengira bisa menghabisiku? Para pendekar dari keluarga Liu dan Sun sudah bersiaga dalam penyergapan. Hari ini adalah waktu bagi kalian untuk menemui ajal. Kemari kalian. Mana orang-orangnya? Kemana perginya sampah-sampah ini? Cepat kemari. Dasar orang-orang tidak berguna. Apa kamu sedang mencariku? Komandan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku datang terlambat. Dewa Medis yang mulia, siap menerima perintah. Mengapa? Mengapa? Aku menyelamatkan semua orang di dunia ini, namun tidak bisa menyelamatkan putriku sendiri. Habisi mereka semua. Baik. Kalian semua harus menerima balasannya. Komandan, ini pasti sebuah kesalahpahaman. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Apakah menurutmu aku buta, hingga tidak bisa melihat kenyataannya? Tidak, Anda tidak bisa menghabisiku. Sampah ini, bagaimana mungkin dia adalah Dewa Medis dari Daxing? Apa kamu tahu? Orang yang kamu sebut sampah ini, adalah sosok yang telah menjaga medan perang wilayah utara selama 3 tahun. Dan apakah kamu tahu? Jika bukan karena dia, wilayah tentara Zenbei milikku pasti sudah hancur sejak lama. Pintu gerbang Daxing pun, pasti sudah runtuh. Kamu benar-benar cari mati. Komandan, mohon ampuni dia. Masih ada jalan keluar untuk masalah ini. Apa katamu? Aku tahu di mana bisa mendapatkan teratai salju Tianshan. Kalau kamu berani membohongiku, percaya tidak? Aduh, mana mungkin aku berani membohongi Dewa Medis yang mulia? Bang Ye, dengarkan dia sampai selesai. Liu Hengxian, ceritakan semua hal mengenai teratai salju Tianshan, secara detail tanpa ada yang terlewat. Aku ingat belum lama ini, ada seseorang yang menunjukkan setangkai teratai salju Tianshan. Kamu yakin? Kamu yakin itu adalah teratai salju Tianshan yang sangat langka? Benar, itu benar. Aku hampir lupa. Teratai salju Tianshan biasanya tumbuh berpasangan dalam satu tangkai. Yang aku temukan dulu, hanya tersisa satu tangkai saat itu. Bagus sekali Bang Ye. Sishi bisa diselamatkan. Siapa orang itu? Satu-satunya tabib nasional Jiangning kami, Jiang Tianyang, Master Jiang. Aku jamin berita ini sangat akurat. Jika aku berbohong, aku, Liu Hengxian, bersedia dihukum oleh langit, dan berakhir dengan mengenaskan. Dewa Medis yang mulia, bisakah demi informasi ini, berikan aku dan putriku kesempatan untuk hidup? Komandan, masalah ini serahkan padamu untuk ditangani. Kesalahanmu masih bisa dimaafkan, tapi hukuman tetap harus dijalankan. Seluruh harta keluarga Liu akan disita oleh negara. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Cepat berikan rasa hormat pada komandan. Hari ini, siapapun yang terlibat dalam masalah ini, seluruh hartanya akan disita, dan semuanya akan diasingkan ke wilayah utara bawa pergi. Dewa Medis yang mulia, soal Snow Lotus itu, apakah Anda perlu saya turun tangan? Jangan. Jiang Tianyang adalah ayahnya. Yuxin, ayah mertuaku. Itu berita bagus, putri Anda bisa diselamatkan. Tapi, apakah ada masalah yang sulit dibicarakan? 7 tahun yang lalu, Yuxin demi menikah dengan saya, ayahnya menentang keras hubungan kami. Demi menikah dengan saya, Yuxin sampai meninggalkan keluarga Jiang. Ayahnya menegaskan bahwa dia akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengan Yuxin. Jadi, untuk meminta kembali tanaman teratai salju Tianshan ini, sangatlah sulit. Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimanapun, 7 tahun yang lalu, aku hanyalah orang biasa yang tak punya apa-apa. Ayah.
Aku bertanya padamu, kamu bersikeras ingin bersama anak miskin ini, benar? Ayah, aku dan Bang Ye, kami berdua saling mencintai dengan tulus. Paman, aku berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada Yuxin. Hanya bermodal dirimu, seorang anak magang lulusan Universitas Kedokteran, dengan gaji $2.500 per bulan? Apa kualifikasimu untuk menjadi menantuku? Adik kedua, ayah adalah satu dari 99 tabib nasional terbaik. Menantunya bukanlah sembarang orang atau orang rendahan yang bisa menjabat posisi itu. Benar, orang seperti dia, bahkan tidak layak untuk menginjakan kaki ke dalam keluarga Jiang kita. Ayah, maafkan putri Anda yang tidak berbakti ini. Dalam hidup ini, aku tidak akan menikah jika bukan dengan Lin Ye. Mulai sekarang, kamu bukan lagi putri dari Jiang Tian yang pergi. Mungkin dia hanya bicara saat sedang emosi saja. Cobalah suruh kakak ipar kembali untuk membujuknya. Bagaimanapun juga, dia tetap cucu kandungnya. Bang Ye, besok adalah ulang tahun ayah yang ke-60. Aku ingin pulang untuk melihatnya. Aku akan pergi bersamamu. Teratai salju yang rusak ini bisa memperpanjang usia Sixi selama 1 hari. Kamu selamatkan dulu Sishi. Kamu tidak perlu khawatir soal masalah ayah. Meskipun selama ini aku belum pernah pulang, tapi setiap hari raya dan hari ulang tahunnya, aku selalu mengirimkan uang pada adik kecil dan menitipkan kado padanya. Aku kebetulan memiliki sebuah wadah pencuci kuas kekaisaran hadiah pemberian dari pemimpin negara. Bawalah itu sebagai kado ulang tahunnya. Pelayan. Nyonya, biar saya bantu antarkan barang itu. Jangan. Ayahku kurang suka berurusan dengan pihak militer. Biar aku sendiri saja. Dibungkus pakai ini, apa tidak terlihat terlalu sederhana? Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Tuan Jiang, semoga Anda panjang umur dan diliputi kebahagiaan, serta selalu sehat sentosa. Xiao Sun, terima kasih ya. Kamu datang saja sudah cukup. Kenapa repot-repot bawa hadiah? Kedepannya saya masih harus mengandalkan bantuan Anda. Tuan Jiang. Xiao Ma, nanti harus minum beberapa gelas ya. Aku punya sebotol minuman keras berkualitas di sini. Baik. Ayah, hari ini ulang tahun ayah yang ke-60. Aku. Siapa yang memberitahunya? Kalau aku merayakan ulang tahun di sini? Tuan Besar, Yuxin adalah putri Anda sendiri. Saat Anda merayakan ulang tahun, sudah sepatutnya dia datang kemari. Ayah. Diam, siapa ayahmu? Jangan sembarangan mengakui kerabat di sini. Lihatlah, apakah itu Tuan Jiang, putra bungsu yang baru saja menjadi tabib negara telah kembali. Papa, Sishi, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Papa, Sisi merasa sangat baik. Apakah Sisi sudah sembuh? Bisakah aku menjadi seperti anak-anak lainnya? Memakai gaun yang cantik? Benar, Sishi sudah sembuh. Setelah kamu keluar dari rumah sakit nanti, Papa dan Ibu akan membawamu bermain ke taman bermain air. Di mana Ibu? Ibu, pergi ke rumah kakek. Papa, cepat susul Ibu. Kakek tidak menyukai Ibu. Terakhir kali Ibu pergi ke rumah nenek untuk meminjam uang. Ia diusir oleh kakek. Ibu tidak mengatakannya, tapi Sisi tahu. Kamu istirahatlah dengan baik. Tunggu sampai Papa kembali. Ada apa? Jaga putriku baik-baik. Jangan sampai ada kecelakaan sedikit pun. Tenang saja, saya menjaminnya dengan nyawa saya. Pemimpin negara, saya sedang berada di Jiangning, menemani Dewa Medis Lin untuk mengobati putrinya, sementara saya tidak bisa pergi ke ibu kota untuk menerima gelar. Jika demikian, aku akan mengirim orang ke Jiangning untuk menemui Dewa Medis Lin dan memberikan gelarnya di sana. Perwimata, pemimpin negara, kemenangan besar di wilayah utara kali ini, Dewa Medis Lin adalah orang yang paling berjasa. Mohon berikan imbalan yang besar. Aku telah memutuskan untuk mendirikan Asosiasi Medis Nasional dan memanggil 99 tabib nasional dari Daxia untuk bergabung dan belajar, sedangkan Dewa Medis Lin akan menjadi guru dari para tabib nasional di seluruh dunia, dianugerahi gelar Adipati Suijing yang akan tercatat dalam sejarah. Namanya akan abadi selamanya. Terima kasih, pemimpin negara. Ayah, semoga ayah dilimpahi kebahagiaan seumur hidup dan panjang umur. Ini kekasihku, putri dari salah satu 4 keluarga besar di Jiangning, yaitu keluarga Fang, yang bernama Fang Yue. Halo Paman dan Bibi. Halo juga. Halo juga. Adik kecil, sudah bertahun-tahun tidak jumpa. Apa kabarmu? Selamat atas keberhasilanmu menjadi tabib nasional. Sayang, siapa dia? Kenapa dia memanggilmu adik kecil? Aku juga tidak tahu. Oh, sepertinya dia adalah kerabat miskin yang entah datang dari mana yang hanya ingin panjat sosial dan mencoba mencari keuntungan.
Sepertinya dia entah datang dari mana. Seorang wanita yang ingin numpang hidup dan kerabat miskin yang hina. Tega-teganya kamu bicara begitu padaku? Kenapa? Apa yang dikatakan Yu Heng itu salah? Bukannya kamu memang berkhayal untuk menumpang pada kesuksesan keluarga Jiang saya? Bukan begitu maksudku. Bukan? Lalu kenapa kamu pergi selama 7 tahun ini dan tidak pernah menghubungi keluarga? Di setiap hari besar dan ulang tahun, kamu pun tidak pernah kembali. Begitu Yu Heng menjadi tabib negara termuda di Daxia, kamu langsung terburu-buru pulang. Setiap hari besar dan hari ulang tahun, aku selalu mengirimkan hadiah untuk keluarga. Hadiah? Aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Jika tidak percaya, tanya saja pada Yu Heng. Adik kecil, bukankah setiap tahun aku selalu mengirimkan uang padamu? Cepat beritahu ayah. Kirim uang apa? Memangnya aku kenal dekat denganmu? Sayang, kerabat miskinmu ini, kenapa wajahnya terasa tidak asing bagiku? Yue Er, kamu adalah tokoh terkemuka di Jiangning. Mana mungkin kamu bisa mengenal wanita tua yang sudah kehilangan pesonanya seperti ini? Kamu pasti salah lihat. Adik kecil, bagaimana bisa kamu bicara begitu padaku? Aku ini adalah kakak Kate. Apa? Aku peringatkan kamu ya, jangan bicara sembarangan di sini. Ayah, sepertinya kakak ipar sudah pulang. Ku dengar, kakak ipar belakangan ini di Shangjing berkembang dengan sangat pesat dan juga mengenal banyak orang penting. Bagus-bagus, kalian semua adalah anak-anakku yang membanggakan. Semoga ayah panjang umur dan selalu diberikan kebahagiaan. Kakak sulung, kakak ipar. Siapa yang kamu panggil kakak sulung? Benar-benar menjijikan. Siapa kakak sulung bagimu? Menjijikan sekali, bukan? Ma, di hari yang baik ini, mengapa ibu memanggil pembawa sial ini kembali? Dialah yang kamu katakan, yang dulu demi seorang pemuda miskin, sampai memutuskan hubungan dengan ayahnya? Tentu saja. Lihatlah keadaannya sekarang. Menyedihkan. Buruk rupa. Dan sangat hina. Ternyata, dia adalah nona kedua yang dulu keluar dari keluarga Jiang dengan tidak hormat. Dia yang pernah disebut sebagai wanita paling cantik se-Jiangning itu, si Jiang Yuxin, kini malah berakhir seperti ini. Sungguh memprihatinkan. Sepertinya karena hidupnya susah, dia pulang untuk mencari simpati dan bantuan. Tuan dan nyonya sekalian, silakan masuk ke meja perjamuan. Kakak, ipar, kakak sulung. Yuxin, sayang, jangan hiraukan papamu. Dia sedang emosi. Ayo pergi. Ma. Ada apa, nak? Ma, aku mohon padamu, tolong selamatkan cucumu. Apa yang terjadi dengan cucuku? Sishi. Dia sudah tidak berdaya. Ma, aku mohon padamu, ibu harus menolongnya. Kamu bangunlah dulu. Aku tahu papamu punya teratai salju Tianshan. Hanya saja, kamu tahu sendiri bagaimana posisi ibu di rumah ini. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun papamu. Apakah kamu sudah menyiapkan kado dengan baik? Begini saja, kamu masuklah dulu, minta maaflah pada papamu baik-baik. Bicarakan padanya secara serius, kurasa dia bukan orang yang sama sekali tidak punya perasaan. Ma, aku sudah menyiapkan kado yang baik untuk papa. Masuklah ke hotel dulu. Biar aku yang mengurus kado ini. Ma, ini kado yang aku dan Bang Ye siapkan dengan sepenuh hati, papa pasti akan menyukainya. Putri kedua, kamu ini orang yang pantang menyerah. Kamu masuklah dulu, katakan beberapa hal baik kepada papamu. Ibu akan masuk untuk mendaftarkan kado ini dalam daftar tamu. Sishi. Ibu pasti akan membawa teratai salju pulang. Saya putri kedua Jiang Yuxin, memberi untuk ayah sebuah patung Dewi Guanyin dari giok hijau kekaisaran. Catat itu. Jiang Yuxin, satu patung Dewi Guanyin dari giok hijau kekaisaran. Ayah, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayah, wanita itu datang lagi. Aku akan mengusirnya keluar. Pergilah, jangan buat keributan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah sudah kusuruh menjauh dari sini? Adik, aku tidak menyalahkanmu atas masa lalu. Aku ada urusan mendesak dengan ayah. Berhenti, apa aku mengizinkanmu lewat? Aku tidak sedang bercanda. Aku mencari ayah untuk urusan nyawa. Urusan nyawa? Kenapa? Setelah menikah dengan suamimu yang sampah itu, kamu tidak bisa bertahan hidup lagi? Bang Ye itu, kakak iparmu, jangan bicara seperti itu tentangnya. Kakak ipar, saat kalian berdua menikah, siapa dari keluarga Jiang yang hadir?
Seluruh Jiangning juga tahu, bahkan kamu bukan lagi bagian dari keluarga Jiang kami. Si sampah itu menganggap dirinya apa? Kamu. Kenapa? Apa maumu? Sudah kukatakan pergi dari sini. Kamu tuli ya? Lepaskan aku. Cukup. Cukup. Berisik sekali. Apa-apaan kelakuan kalian ini? Bukan begitu ayah. Dia. Ayah, kudengar ayah suka barang antik. Aku telah menyiapkan hadiah untuk hari tuamu. Kemarilah. Sebuah vas bermotif awan. Sungguh vas yang sangat indah. Sepertinya ini harganya sangat mahal. Sungguh murah hati. Tuan Jiang, menantu Anda sungguh hebat. Bagus. Bagus sekali. Kamu sungguh perhatian. Beberapa orang terus bersikeras bilang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun ayah, tapi kenapa datang dengan tangan hampa? Aku juga menyiapkan kado ulang tahun untuk ayah. Oh ya? Maksudmu benda yang ada di dalam kantong sampah itu? Maaf sekali. Tadinya kukira itu barang kedaluarsa dari toko kelontong. Kamu. Semuanya, ini adalah putri sulungku, Jiang Yuting. Dan ini adalah menantu sulungku, Zhao Xiong. Dia adalah kepala dinas pertahanan Shangjing. Pantas saja dia memberikan hadiah yang sangat mewah. Ternyata dia adalah tokoh hebat dari dinas pertahanan. Senang bertemu dengan Anda. Tuan Zhao masih begitu muda, tetapi sudah menjadi kepala dinas. Masa depan Anda sungguh luar biasa. Ini bukan apa-apa. Asalkan ayah menyukainya, bahkan jika ayah menginginkan bulan di langit, aku akan mengambilkannya untuk ayah. Ayah, aku juga menyiapkan hadiah untuk ayah. Meskipun tidak sehebat hadiah kakak ipar, aku harap ayah bisa menyukainya. Ayah, ini adalah kitab linglong yang kubawa dari Asosiasi Medis Nasional. Bagus. Kitab linglong. Aku tidak menyangka dalam hidupku bisa melihat harta karun medis nasional ini. Sayang sekali, di Asosiasi Medis Nasional ini hanya 10 besar dokter nasional yang boleh meminjam seluruh isinya. Dan dengan kemampuanku, aku hanya bisa meminjam jilid pertama saja. Putraku sayang, ini sudah sangat luar biasa. Inilah putraku, dokter medis nasional termuda di negara Dacia. Sangat beruntung, dia gabung Asosiasi Medis Nasional yang dikelola oleh kepala negara. Kalian pasti pernah mendengar nama dewa, Medis Dacia. Dialah guru yang melatih putraku. Itu benar, sayang sekali guru masih memberikan bantuan di wilayah utara, dan belum kembali. Jadi hari ini dia tidak bisa hadir. Ini Bang Ye. Bukannya aku ingin menceramahimu, tapi apa kamu belum puas? Kenapa tiba-tiba kamu menyebut si sampah itu? Bukan begitu. Yu Heng, kelak saat kamu di Asosiasi Medis Nasional, kamu masih butuh banyak bantuan dari kakak iparmu. Benar sekali. Ipar, kelak di Shangjing, saya harap Anda bisa lebih sering membantu saya. Yang aku maksud bukan dia. Yang aku maksud adalah... Kalau bukan Zhao Xiong, memangnya maksudmu si sampah yang kamu nikahi itu? Sudahlah, aku tidak ingin berurusan dengan si pecundang itu. Yu Heng, siapa sebenarnya suaminya itu? Memangnya dia punya kuasa di Asosiasi Medis Nasional? Jangan dengarkan bualannya. Suaminya itu hanyalah sampah dari kelas bawah, seorang pecundang rendahan. Cukup Jiang Yu Heng. Bang Ye adalah kakak iparmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentangnya? Apa? Memangnya perkataan Yu Heng salah? Pria kamu itu tidak berguna, memangnya tidak boleh dibicarakan? Biar ku beritahu ya, hari ini adalah perayaan ulang tahun ayah. Semua orang penting di kota ini datang berkunjung. Bahkan suami kakakmu dan Yu Heng, meskipun biasanya sangat sibuk, masih menyempatkan diri datang hari ini. Di mana pria kamu itu? Apa jangan-jangan dia terlalu memalukan? Sampai-sampai kamu tidak berani membawanya? Adik kedua, di mana adik ipar kedua bekerja sekarang? Jika dia menganggur, aku bisa mencarikannya pekerjaan. Mungkin sebagai penjaga pintu? Sayang, kamu baik sekali. Pria dia itu memang hanya cocok jadi penjaga pintu. Bagaimanapun juga, dia itu sampah rendahan. Kalian ini. Bang Ye bukan seperti yang kalian katakan. Ayah, Bang Ye tidak datang hari ini karena dia sedang di rumah sakit membantu Siksi mengobati racun dinginnya. Apa katamu? Mengendalikan racun dingin? Maksudmu adalah racun yang menempati posisi teratas? Benar. Sudah cukup. Kamu selalu saja membual tanpa henti. Jika kamu tidak merasa malu, biar aku yang merasakannya. Aku tidak peduli apa tujuanmu datang hari ini. Pilihannya diam di situ saja atau pergi dari sini. Ayah, kali ini aku pulang, ingin memohon satu hal darimu. Lihatlah, sudah kuduga dia kembali pasti ada maksud terselubung. Pada pesta ulang tahun ayahnya sendiri, bukannya membawakan sesuatu, dia malah berani meminta barang. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Hari ini perayaanmu, jangan marah-marah. Siapa bilang putri kedua tidak memberi kado? Kadonya sudah terdaftar di buku tamu, tunggulah pesta selesai dan lihatlah nanti. Aku jamin kamu akan menyukainya. Apa maksudnya itu? Dia benar-benar menyiapkan kado? Tentu saja, kalau adik kedua sudah menyiapkan kado, keluarkan saja biar semua orang bisa melihat. Bawakan kado dan daftar hadiahnya ke sini. Tunggu sebentar. Kenapa? Apa kadonya terlalu memalukan untuk ditunjukkan? Ibu, tenanglah, hadiah ini disiapkan khusus oleh Bang Ye. Ayah pasti akan menyukainya. Wah, tidak disangka ya.
Apa kakak kedua memberikan patung Guan Yin Giok Kaisar? Hebat sekali, Guan Yin Giok Kaisar. Ini bukan barang biasa. Tidak menyangka ketiga anak Tuan Jiang ini semuanya sangat berbakat. Ayah, sebenarnya ini bukan. Yuxin, kamu benar-benar sangat perhatian. Guan Yin Giok Kaisar apa? Coba aku lihat. Guan Yin Giok Kaisar ini, seingatku tahun lalu pernah kami hadiahkan sekali. Oh, aku mengerti sekarang. Jiang Yuxin, bukannya belajar hal baik, malah belajar banyak kebiasaan buruk. Hadirin sekalian, patung Guan Yin ini adalah kado ulang tahun yang suamiku berikan untuk ayah. Kenapa tiba-tiba bisa berubah dan menjadi barang milikmu, Jiang Yuxin? Bicara, jelaskan semuanya. Apa? Ini? Mungkin ini hanya kebetulan saja. Yuxin, katakan, apa benar ini kamu yang beli? Bicaralah, sebenarnya ini kamu beli, atau kamu curi? Sudah kubilang, kamu dan suamimu yang miskin itu, mana mungkin sanggup membeli giok Guan Yin, ternyata hasil mencuri. Ayah, hadiah ini memang bukan aku yang menyiapkannya. Kurang ajar sekali. Kamu kalau tidak punya uang untuk memberi hadiah, ya sudahlah. Untuk apa mencuri hadiah hanya demi mencari perhatian, benar-benar menjijikkan. Tidak kusangka keluarga Jiang, yang memiliki martabat setinggi ini, bisa melahirkan orang rendah sepertimu. Bukan begitu. Giok Guan Yin ini adalah... Bukan apa? Kalau bukan dia pencurinya, lalu siapa lagi? Kalau bukan dia? Siapapun yang mencuri giok Guan Yin ini, aku akan mematahkan tangannya sebagai hukuman. Ayah, ini adalah salahku. Wanita tercantik di Jiangning ternyata hanyalah orang rendahan yang tak punya malu. Benar-benar membuat malu keluarga Jiang. Bagus, karena kamu sudah mengakuinya, maka jangan salahkan aku jika tidak memberikan belas kasihan. Yu Heng, jalankan hukuman keluarga. Baik, kalian semua kemari. Jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu sendiri karena tidak bisa menjaga tanganmu. Jangan, Tuan Besar. Dia ini putri kandungmu. Yuting, cepat bujuk ayahmu. Dia ini adik perempuanmu sendiri. Ibu, Anda terlalu memanjakannya sampai dia menjadi rusak. Karena dia melakukan kesalahan, maka dia harus menanggungnya sendiri. Hajar dia. Jangan. Ibu, apa yang ibu lakukan? Giok Guan Yin ini, aku yang mengambilnya dari rumah. Aku melakukannya agar Yuxin bisa mendapatkan martabat di sini. Jika kalian ingin menghajar seseorang, hajarlah aku saja. Ibu, kenapa ibu masih membela seorang pencuri? Kamu ini sungguh membuat kecewa. Lihat betapa gagalnya hidupmu, sampai membuat ibu harus mencuri untukmu. Sudah aku katakan, kalau tidak ada uang untuk hadiah, lebih baik jangan datang. Kamu benar-benar orang yang penuh kepura-puraan. Aku sudah menyiapkan hadiah. Ibu, percayalah padaku, hadiah ini pasti akan mengejutkan semua orang. Baik, jika hadiah yang kamu keluarkan itu bisa membuat semua orang terkejut, aku akan bersujud dan memohon maaf padamu. Baik. Apa kamu sedang bercanda? Kantong sampah. Dari mana yang kamu curi ini? Atau jangan-jangan kamu memang tukang loak? Maksudmu? Isi di dalam kantong ini adalah hadiah ulang tahun? Cuma ini saja? Kamu ingin membuat kita semua takjub? Jika kamu datang untuk menghina aku, maka jangan salahkan aku. Kalau aku memberi pelajaran padamu, Ayah, inilah yang aku dan Bang Ye siapkan sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Wadah pencuci kuas kekaisaran. Barang ini benar-benar terlihat seperti pungutan dari tempat sampah. Adik kedua, ayah menyukai barang antik, bukan barang rongsokan seperti ini. Ini bukan barang rongsokan. Ini adalah hadiah pemberian khusus untuk Bang Ye. Apa? Masih ada orang yang memberi hadiah pada sampah seperti dia? buang sampah ini keluar. Baik. Ayah, mangkuk pembersih kuas ini benar-benar sangat berharga. Sangat berharga? Kamu tidak bisa hanya asal bicara dan mengatakannya sesuka hatimu. Ngomong-ngomong suami, aku ingat kalau di Biro Pertahanan Kota, bukankah ada sistem identifikasi barang antik? Karena adik kedua sangat keras kepala, buat dia tutup mulut sepenuhnya. Ternyata ada sistem seperti itu? Pas sekali kalau begitu. Bawa kemari dan periksa juga hadiah pemberian kami. Mari lihat seberapa tinggi nilainya. Baik. Bawa kemari. Bagaimana, adik kedua? Apa kamu berani menaruh rongsokanmu itu untuk diperiksa? Tentu saja berani. Ayo, pas sekali, letakkan kitab linglong milikku lebih dulu untuk diperiksa. Bawa kitab linglong milikku kemari, dan letakkan di sana untuk diuji. Kitab linglong ini ternyata hanya buku salinan tangan, bukan versi aslinya. Itu adalah harta karun dunia medis nasional, tentu saja tidak bisa dikeluarkan sembarangan. Buku salinan tangan ini saja bernilai $500.000. Tunggu sampai adik laki-lakiku di pertemuan medis nasional tampil dengan luar biasa dan memenangkan hati dari Dewa Medis Dacia, ia pasti akan bisa mengeluarkan kitab linglong yang utuh. Suamiku memang sangat hebat. Yu Heng, ini benar-benar sangat bagus. Ayah bangga padamu. Terima kasih, Ayah. Adik kedua, hari ini aku akan menunjukkan padamu
Seperti apa barang antik yang sesungguhnya? Ini ternyata barang antik yang berasal dari istana. Tuan muda Zhou memang muda dan berbakat. Aku khawatir vas antik ini sudah mencapai standar kualitas museum. Bagus, bagus, bagus. Hati ayah sangat tenang. Ayah, ini bukan apa-apa. Selama ayah menyukainya, lain kali aku akan membawakan beberapa lagi. Bagaimana? Apa kamu sudah mengaku kalah sekarang? Ada beberapa orang yang benar-benar sedang mencari masalah. Karena begitu, mari kita lihat barang punya adik kedua ini. Kira-kira berapa nilai yang akan muncul? Kurasa alat deteksi kakak ipar pun tidak akan sanggup mendeteksinya. Bisa terdeteksi atau tidak? Mari tunggu hasilnya. Benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya memang tidak bisa terdeteksi. Bukankah ini hanya sebuah rongsokan? Tunggu, lihatlah dengan cepat. Apa layar ini sedang rusak? Tunggu dulu. Coba kalian lihat, apakah layarnya rusak? Apa yang sedang terjadi? Mesinnya meledak? Mungkinkah karena ini, nilai pencuci kuasnya terlalu tinggi, sehingga angkanya melewati batas? Pasti mesinnya rusak. Benar, benar sekali. Pasti sistemnya bermasalah. Sistem ini belum lama dikembangkan. Tepat sekali. Ini semua gara-gara kamu. Lihatlah barang rongsokanmu ini, lihat berapa besar kerugian yang kamu timbulkan pada kami. Jangan. Benar-benar keterlaluan. Yuxin, kamu kembali. Apa hanya untuk mengacaukan perayaan ulang tahunku? Bukan begitu maksudnya. Ya, ini adalah Komandan Chen Haotian, hadiah yang diberikan kepada Bang Ye. Ini bukan barang tiruan, ini adalah hadiah dari kekaisaran. Kurang ajar. Beraninya kamu menghina komandan? Lucu sekali. Suamiku adalah direktur dari Biro Pertahanan Kota, bahkan dia pun tidak punya kualifikasi untuk menemui komandan. Atas dasar apa dia mengirimkan sesuatu untuk suamimu? Ya, dia telah merusak hadiah ulang tahun ini. Masalah ini mungkin terlihat kecil, tapi dengan dia menghina Tuan Komandan, sepertinya bisa mendatangkan musibah besar bagi keluarga Jiang kita. Itu benar sekali. Pengawal, tampar dia. Beraninya kamu menghina komandan, akan aku pastikan gigi-giginya habis berantakan. Siapa di sana? Beraninya masuk-masuk. Pa, aku sungguh tidak berbohong kepada kalian. Diam. Jangan panggil aku papa. Mulai hari ini, kamu tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Jiang. Berhenti. Hentikan. Kalian berani sekali. Aku pikir siapa? Ternyata si sampah kakak iparku ini. Yuxin, kamu tidak apa-apa? Bang Ye, maafkan aku. Aku gagal mendapatkan teratai saljunya. Bahkan tinta dan batunya juga hilang. Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Dasar sampah, datang di waktu yang tepat. Wanitamu ini sengaja mengacaukan pesta ulang tahun ayah. Apa kamu mengakui kesalahanmu? Mengakui kesalahan? Memangnya kamu siapa? Sampai berani menghakimiku? Kalau begitu, sebagai tabib nasional termuda di Dacia, apa aku berhak menghakimimu? Tabib nasional? Tidak pantas. Kamu? Lalu aku, Kepala Departemen Pertahanan? Apa aku punya wewenang? Departemen Pertahanan? Tetap saja tidak punya wewenang. Kurang ajar. Di matamu, apa kamu masih menganggapku? Dasar orang tua keras kepala. Yuxin adalah putri kandungmu sendiri. Kamu memperlakukannya seperti ini? Apa kamu masih punya hati nurani? Mulai hari ini, siapapun yang menindak atau menghina Yuxin, tanggung sendiri akibatnya. Sombong sekali. Sangat sombong. Aku ingat sekarang, mereka berdua pernah menyinggung petinggi Jiangning, yaitu putri dari keluarga Liu. Jika yang kamu maksud adalah Liu Qing, maka aku minta maaf, karena aku bukan hanya menyinggung keluarga Liu, tapi aku sudah melenyapkan keluarga Liu. Kalian berdua, kepala keluarga, pernah mendengar keluarga Liu sudah dihancurkan? Apa, jika keluarga Liu dikatakan sudah tamat, siapa yang memiliki kemampuan sehebat itu? Setahu saya, dia adalah tuan besar yang datang dari ibu kota, dan kedatangannya kali ini didampingi oleh tuan komandan juga. Sosok hebat dari ibu kota ini, begitu tiba di Jiangning, langsung menghancurkan keluarga Liu. Ini, apakah ketiga keluarga kita akan ikut terlibat juga? Dua kepala keluarga sekalian, mengapa tidak siapkan hadiah mewah dan ikut denganku untuk menemui sosok hebat ini? Belum lama ini, kita menunggu lama di bandara, tapi tidak bisa bertemu dengannya. Mau cari kemana lagi? Sejujurnya, aku sudah mencari tahu dengan jelas bahwa sosok hebat ini adalah menantu dari Jiang Tianyang. Saat ini, Jiang Tianyang sedang merayakan pesta ulang tahun. Jika kita pergi bersama, pasti bisa menemuinya. Ayo pergi, cepat pergi. Apa?
Kalian menghancurkan keluarga Liu, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangning. Memang mereka orangnya? Mereka tidak hanya menghadang mobil putri keluarga Liu di tengah jalan, tapi wanita ini bahkan memukul putri keluarga Liu. Pantas saja kalian terlihat sangat familiar. Ternyata, Liu Qing sudah mengumumkan di grup bahwa kalian sudah masuk daftar hitam. Keluarga Liu sudah memerintahkan, siapapun yang terlibat dengan 2 orang ini, maka di Jiangning, jangan harap bisa hidup tenang. Boro-boro Liu Qing, kamu tanyakan saja pada kepala keluarga dari keluarga Liu, si Liu Hengshan itu, apa dia berani bicara seperti itu padaku? Memangnya kamu siapa? Apa kamu tahu sehebat apa pengaruh keluarga Liu di Jiangning ini? Bahkan keluarga Jiang saya saja tidak memenuhi syarat masuk ke 4 keluarga besar. Kalian berdua sungguh luar biasa. Ayah, bisnis keluarga Jiang. Kita dalam beberapa tahun ini di Jiangning tidak berjalan dengan lancar. Lebih baik kita habisi saja mereka, lalu menyerahkannya pada keluarga Liu untuk menutup kerugian kita akhir-akhir ini. Ingin menghabisi kami? Siapapun di tempat ini? Apakah ada yang punya hak untuk melakukan itu? Sungguh lucu sekali. Keluarga Jiang kami di Jiangning adalah keluarga kelas atas di luar dari 4 keluarga besar, dan aku adalah tabib negara termuda di Dacia. Kamu yang cuma sampah lapisan bawah masyarakat, berani-beraninya bicara besar di hadapanku? Tabib negara termuda? Asal kamu tahu saja, jika kamu bukan adiknya Yuxin, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk terpilih menjadi tabib negara. Kalian semua dengar itu? Dia berani mengguruiku. Dasar tidak berguna, jangan-jangan kamu ingin bilang padaku, bahwa aku bisa masuk asosiasi medis nasional itu berkat bantuanmu juga? Tepat sekali. Yu Heng, pengalamanmu masih sangat dangkal. Kakak iparmu sudah berusaha melawan semua keraguan, demi menjaminmu masuk, kalau tidak, kamu tidak akan punya kualifikasi apapun. Diam. Biar ku beritahu ya, aku bisa masuk ke asosiasi medis nasional, itu karena bakat luar biasa yang kumiliki, dan juga karena reputasi ayahku di dalam asosiasi medis nasional. Seseorang yang hampir menginjak usia 60 tahun baru bisa jadi tabib negara, memangnya punya reputasi apa? Lancang, Jiang Yuxin, inikah suami yang kamu pilih? Yuxin, cepat bujuk Lin Ye, minta maaflah pada ayahmu. Tapi apa yang dikatakan Bang Ye benar kok. Mengapa harus minta maaf? Baiklah, kalau memang begitu, jangan salahkan aku jika gak memedulikan hubungan keluarga lagi. Jika Anda memang peduli hubungan keluarga, mana mungkin Yuxin sampai mengalami semua ini hari ini? Patahkan kaki mereka berdua, lalu bawa paksa mereka ke keluarga Liu. Hanya dengan sekumpulan sampah ini, bahkan tidak punya kualifikasi untuk mendekati diriku. Bagus sekali kamu, Jiang Yuxin. Lihatlah, ini pria yang kamu cari. Kalian berdua sengaja mengacaukan pesta ulang tahun ayah. Apa niat kalian sebenarnya? Ada pepatah kakak perempuan itu seperti ibu. Hari ini aku akan benar-benar memberi kalian pelajaran. Kamu berani memukulku? Bukankah kamu memang pantas dipukul? Sebagai kakak tertua, kamu tidak menjalankan tanggung jawabmu sama sekali. Terhadap adik perempuan dan adik iparmu, kamu malah bersikap sangat dingin. Aku hanya menyesal terlambat memukulmu. Dan pukulannya terlalu ringan. Suamiku, lihat dia. Dia berani-beraninya memukulku. Bantu aku. Kakak sulung jangan khawatir. Aku sudah menghubungi pelindung dari 4 keluarga besar. Nanti aku akan buat mereka segera tiada. Kalian orang-orang dari keluarga terpandang, benar-benar kejam, tidak pernah mau melihat mana yang benar. Suamiku, kamu dengar itu? Dia ini cuma orang rendahan yang tidak berkuasa, sampah masyarakat, beraninya bicara soal kebenaran. Sudah, tidak perlu lagi bicara banyak omong kosong dengan mereka. Meskipun kami ada masalah dengan keluarga Liu, dengan kalian, keluarga Fang, apa hubungannya? Kami, 4 keluarga besar selalu bersatu melawan musuh yang sama. Jika seekor anjing liar bisa seenaknya menggonggong pada kami, lalu di mana harga diri kami? Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa 4 keluarga besar kalian lakukan padaku. Kuharap nanti, setelah pelindung 4 keluarga besar sudah sampai di sini, kamu masih bisa tertawa. Sedangkan untukmu, Kak Kincing sudah bilang akan menjualmu ke tempat hina dan membuatmu dipermalukan semua orang. Kamu? Tidak apa-apa? Kamu. Ketua dari 3 keluarga besar telah tiba. Aku akan membuat kalian segera tiada. Kami 3 keluarga besar Jiangning memberi hormat kepada tokoh hebat dari ibu kota. Ayah, mengapa ayah berlutut? Diam kamu. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah orang penting dari Shangjing. Hanya dengan sekejap mata, ia sanggup membuat keluarga Liu hancur lebur. Apa? Hanya sekejap mata bisa menghancurkan keluarga Liu? Apa kamu benar-benar orang penting? Bukan. Mana mungkin? Dia jelas-jelas hanya sampah masyarakat. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi? Apa kamu pikir ayahku sedang bercanda? Ada telepon untukmu. Halo. Apa? Seluruh aset keluarga Liu disita. Keluarga Sun dibuang ke wilayah utara. Dan aku, tadi malah mengancam hendak. Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Ayah, sepertinya aku sudah mencelakai keluarga Fang. Kamu. Tuan Besar, putri saya masih muda dan belum paham aturan. Saya mohon, Tuan berbelas kasihan kepadanya. Kami keluarga Fang rela menyerahkan 50% harta kami untuk Anda.
Ayah, cepat pikirkan sesuatu. Dasar kurang ajar. Semua ini gara-gara kamu, karena sudah menyinggung kakak ipar keduamu. Apa? Menantu baikku, putri baikku. Saya benar-benar tidak tahu bahwa kamu punya identitas luar biasa ini. Pantas saja Tuan Jiang begitu disegani di Jiangning kemampuanmu merubah sikap dalam sekejap. Benar-benar membuatku merasa kalah. Panggil apa Tuan Jiang? Aku ini ayah mertuamu. Jangan sungkan begitu. Kamu ini menantuku. Kalau punya identitas ini, kenapa tidak mengatakannya sejak awal? Benar juga, menantuku. Kamu bilang ingin kembali ke rumah dan mengambil sesuatu dari sini, katakan saja. Asalkan kamu mengatakannya, selagi aku memilikinya, akan kuberikan. Ayah, cucumu terkena penyakit demam dingin, sangat membutuhkan teratai salju Tianshan, agar bisa sembuh total. Hanya teratai salju Tianshan, Yu Heng, segera pulang ke rumah, ambilkan untuk kakak iparmu. Ayah, aku. Cepat pergi. Oh. Tunggu sebentar. Dia mendadak saja menjadi orang penting dari Shangjing? Menurutku hal itu mustahil. Ketiga tetua keluarga, bolehkah saya tahu apakah orang penting yang kalian maksud, bernama Lin Ye? Lin Ye, kami tidak tahu identitas sosok hebat ini. Benar sekali, kami hanya tahu dia berasal dari Shangjing, dia menantu Tuan Jiang, dan terlebih lagi, dia memiliki kaitan dengan pasukan Zenbei. Kenapa? Apa ada kesalahpahaman di sini? Ayah, ada kesalahpahaman dalam hal ini. Sosok hebat yang dikatakan ketiga kepala keluarga bukanlah dia. Lalu mungkinkah itu kamu? Tentu saja bukan. Tetapi suami milikku lahir di keluarga Zhou Shangjing. Di usia muda sudah menjadi direktur di Biro Pertahanan Kota. Biro Pertahanan Kota ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan militer. Jadi sosok hebat yang mereka maksud adalah suami milik. Biro Pertahanan Kota? Sepertinya ada benarnya juga. Boleh saya bertanya Direktur Zhou, bagaimana hubungan Anda dengan Komandan Pasukan Zenbei Tuan Chen? Gini, mana mungkin aku mengenal komandan? Sebutan kerennya memang Biro Pertahanan Kota, tapi kenyataan pahitnya, itu hanyalah petugas keamanan pintu masuk di Shangjing. Suami, bukankah beberapa hari yang lalu kamu baru saja minum bersama sang komandan? Benar, kan? Beritahu mereka. Iya, benar aku minum dengannya 2 hari lalu. Kamu bilang 2 hari lalu minum bersama Chen Haotian? Kenapa kamu tidak percaya? Orang rendahan seperti kamu tahu apa? Biar ku beritahu ya. Suami milikku di Shangjing, dia bisa minum dengan siapapun yang dia inginkan. Tidak sangka Direktur Zhou sangat sukses di usia muda, sampai punya hubungan yang begitu baik dengan Komandan Chen. Ketiga kepala keluarga, orang ini menggunakan nama sosok hebat untuk menipu orang di sini. Menurut Anda hukuman apa yang pantas? Sudah kuduga, mana mungkin kalian bisa tiba-tiba sesukses ini, masih ingin menipu untuk mendapatkan teratai salju Tianshan milikku. Biar ku beritahu kalian, meskipun aku berikan pada anjing, aku tidak akan memberikannya pada kalian. Ayah, yang membutuhkan teratai itu adalah cucumu sendiri. Cucu apa? Bahkan dirimu saja tidak aku akui, apalagi mengakui seorang anak haram. Berani sekali kamu. Ketiga kepala keluarga, serahkan orang ini pada kalian. Mau dibuat perhitungan atau dihukum, lakukan saja sesuka hati. Kalian berdua, menurut kalian, apakah Biro Pertahanan Kota ini hanya dengan satu jentikan jari saja bisa melenyapkan keluarga Liu? Zeng tua, sejak kapan kamu berubah menjadi sepengecut ini? Kalau nyalimu kecil, minggirlah saja. Wibawa kalangan atas Jiangning bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak orang sepertimu. Bocah, biar aku beritahu kamu, jika tidak punya kekuasaan, seharusnya kamu tahu diri dan bersembunyi di sudut yang gelap, bukannya berdiri di hadapan orang banyak dan bersikap sombong. Ini, aku akan menggunakan kekuatan Biro Pertahanan Kota untuk menundukkanmu dengan keras. Orang-orang, kemari. Apa kalian lihat saudara-saudaraku ini? Mereka semua adalah orang-orang pilihan dari tentara Zenbei yang kemampuannya setara dengan 10 orang. Aku ingin menasihatimu hari ini, sudahlah dan minta maaf padaku. Mungkin aku akan mempertimbangkan pertemanan lama kita dan mengampunimu. Jadi ternyata orang-orangmu ini adalah buangan dari tentara Zenbei. Saran dariku lebih baik kamu langsung tanyakan pada Chen Haotian. Saat dia datang, apakah dia berani bicara seperti itu kepadaku? Sangat arogan. Beraninya kamu memanggil nama Komandan Chen sembarangan. Direktur Zhou, nanti saat komandan datang, maukah kamu membantu kami para kepala keluarga untuk memberikan pujian? Tentu saja. Tunggu, apa yang kamu katakan tadi? Komandan Chen akan datang? Benar, apakah Direktur Zhou Anda tidak mengetahuinya? Aku tentu saja tahu. Mana mungkin sosok penting seperti Komandan Chen datang ke sini. Tapi tidak masalah, aku bagaimanapun adalah orangnya Biro Pertahanan Kota. Dia pasti akan sedikit menghormatiku. Sayang, Lin Ye ini telah berkata kasar terhadap Komandan Chen. Aku lihat orang-orang ini sepertinya ingin menekannya demi menjilat kepada Komandan Chen. Jika kamu bisa melakukannya lebih dulu, maka saat kembali ke Shangjing nanti, bukankah itu akan menjadi bantuan besar bagimu? Lin Ye, kamu berkali-kali menghina Dewa Perang Dasia kami. Hari ini, atas nama Biro Pertahanan Kota, aku akan mencabut hak asisimu dan membuangmu ke wilayah perbatasan. Waktumu sudah habis, kenapa kamu masih bisa tertawa? Biro Pertahanan Kota hanyalah seorang penjaga pintu di ibu kota. Sejak kapan memiliki wewenang hukum? Mungkin bagi orang lain, aku tidak punya wewenang hukum, tapi apa boleh buat karena kamu hanya sampah dari selokan. Bukan sekadar menegakkan hukum. Meskipun aku menghancurkanmu, siapa yang akan berani protes? Tuan Lin adalah satu-satunya orang di Dacia selama puluhan tahun yang dianugerahi gelar bangsawan secara resmi. Semuanya, ikut saya untuk memberikan hormat kepada Tuan Muda Duke. Siap. 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 Jiang Tianyang, aku memberimu kesempatan terakhir. Selama kamu menyerahkan teratai salju Tianshan kepadaku, aku jamin keluarga Jia akan berdiri tegak di Dacia, hingga ke puncak kejayaan selamanya. Sampah sepertimu masih berani banyak bicara? Orang sepertimu seharusnya menjadi budak selamanya. Kata-kataku masih tetap sama. Bahkan jika teratai salju Tianshan diberi untuk makanan anjing,
Aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu lihat sekarang, inilah wewenang dan kekuatan kami. Kamu harus sadar diri dengan posisimu. Dengan apa kamu bisa melawan kami? Yuxin, aku tidak menyangka bahwa selama ini kamu tinggal di dalam keluarga yang begitu kotor dan bobrok ini. Tenang saja, aku menjamin dengan nyawaku, teratai salju Tianshan pasti akan kudapatkan. Kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Zhao Xiong, tunggu apa lagi? Cepat perintahkan orang-orangmu untuk segera menghabisi dan melenyapkannya. Hari ini aku, Jiang, akan menegakkan keadilan demi keluarga. Jangan lakukan itu, Pak Tua. Dia itu adalah putrimu. Pergi sana. Ibu, Yuxin, menurutku keluarga Jiang ini sudah tidak perlu ada lagi. Sombong sekali. Orang-orang, habisi dia untukku. Komandan tiba. Komandan sudah sampai. Anak muda, tamatlah riwayatmu. Komandan, mohon maaf karena saya tidak menyambut Anda sejak tadi. Nama saya. Komandan Chen, putraku, apa ada sesuatu darinya yang membuat Anda tidak nyaman? Ayah, sifat tokoh besar seperti beliau ini memang sulit ditebak oleh kita. Sebaiknya biarkan saja Zhao Xiong yang melakukan negosiasi. Benar. Paman Komandan adalah orang yang berada di puncak piramida. Beliau bersedia menghadiri jamuan ulang tahun ini saja. Sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kita. Zhao Xiong, cepatlah sedikit. Bukannya kamu bilang hubunganmu sangat baik dengan jenderal? Tuan Komandan, saya adalah kepala divisi dari Biro Pertahanan Kota. Nama saya Zhao Xiong, bertemu dengan Anda hari ini. Ternyata nama besar Anda memang pantas Anda sandang. Biro Pertahanan Kota? Tempat apa itu? Pernahkah kamu mendengarnya? Bertanggung jawab atas keamanan beberapa gerbang kota Shangjing. Oh, penjaga gerbang? Bukankah katanya Zhao Xiong dan Komandan adalah teman dekat? Kok dia bahkan gak pernah mendengar tentang Biro Pertahanan Kota? Memang benar. Biro Pertahanan Kota hanyalah sebuah tempat penjagaan gerbang. Dia emaknya siapa buat diperhatikan? Jika komandan datang bukan karena Zhao Xiong, mungkinkah sebenarnya karena... Komandan Chen datang bukan untuk mencariku? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Aku tahu. Komandan pasti datang ke sini untuk menghukumnya. Saya tentara Zenbei Komandan Chen Haotian, atas perintah langsung dari pemimpin negara, ingin beri gelar kehormatan kepada Dewa Medis Dacia dan Lin Ye. Baru saja. Komandan bilang apa? Gelar kebangsawanan diberikan? Oh, bukan. Dia bilang, itu adalah Dewa Medis Dacia. Siapa itu Dewa Medis Dacia? Mana mungkin? Dia itu jelas-jelas hanyalah sampah. Dia adalah Dewa Medis Dacia. Ini, aku. Ini sungguh tidak mungkin. Dasar orang tua bodoh. Apa kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Atau apa menurutmu, identitasku sebagai komandan ini adalah palsu? Pencapaian luar biasa Komandan Chen. Siapa di Dacia yang tidak tahu? Siapa yang tidak mengetahuinya? Tuan Jiang, bicaralah dengan hati-hati. Jangan datangkan petaka besar bagi keluarga Jiang. Maaf, saya si orang tua ini yang salah. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Tuan Lin Ye ini adalah Dewa Medis Dacia kemenangan besar dalam Perang Wilayah Utara kali ini. Semuanya berkat Tuan Lin Ye kuharap. Kalian semua mengerti, jika Perang Wilayah Utara sampai kalah, kalian akan menjadi tiada di bawah serangan api musuh, adalah Tuan Lin yang menyelamatkan kalian semua. Titah resmi dari penguasa negara, Lin Ye dengarkan titah ini. Titah penguasa negara. Dewa Medis Dacia Lin Ye telah maju jauh ke dalam medan Perang Wilayah Utara, menyelamatkan Dacia dari kehancuran, membalikan keadaan yang genting, jasanya sangat luar biasa. Dia nugerahi gelar Adipati Suijing. Gelar yang diwariskan secara turun-temurun, dan diteruskan dari generasi ke generasi. Sebagai penghormatan atas jasa besar Adipati Suijing, secara khusus menyelenggarakan Asosiasi Medis Nasional, mengumpulkan seluruh ahli medis nasional untuk belajar bersama, dan dihormati sebagai guru dari segala guru medis. Terima kasih atas kasih sayang penguasa negara. Kalian semua, siapa di antara kalian yang tidak punya mata, sampai berani cari masalah sama Adipati Suijing Dacia? Kakak ipar, ternyata Anda adalah sang raja obat yang terhormat. Kenapa Anda tidak mengatakannya dari awal? Kita ini kan satu keluarga. Untuk apa meributkan hal ini, iya kan? Yuxin kamu. Bang Ye masalah keluarga ini, biar aku yang urus. Ah benar, ini masalah keluarga. Kakak ipar sebaiknya istirahat saja. Coba lihat nanti di Asosiasi Medis Nasional, siapa lagi yang berani menindas saya. Kakak. Sebagai seorang praktisi medis, jika kamu begitu kejam terhadap keluargamu sendiri, bagaimana aku bisa mengharapkanmu untuk bisa merawat pasien dengan hati yang tulus? Menurut pendapatku, namamu akan dihapus saja dari Asosiasi Medis Nasional. Tidak bisa. Kakak, saya adalah dokter nasional termuda di Dacia. Kamu hanyalah sebuah lelucon. Mulai hari ini, gelar dokter nasionalmu dicabut, karena kamu tidak layak. Ayah, cepat bantu aku memohon kepada kakak ipar. Aku tidak boleh kehilangan gelar dokter nasionalku. Aku. UER. Tolong panggil nama lengkapku. Aku tidak akrab denganmu. Fang UER. Bukankah kamu bilang ingin menikah denganku? Siapa yang mau menikah denganmu? Sungguh konyol. Aku menjalin hubungan denganmu hanya karena kamu punya gelar dari Asosiasi Medis Nasional. Sekarang sudah tidak punya. Kamu ini jadi apa? Kamu. Kakak Ye, tadi aku tidak tahu siapa identitas Anda yang sebenarnya. Bukankah sebelumnya kamu mau bantu Liu Qing lepas kekesalan? Kamu ingin membuktikan kekuatan keluarga Jiangning?
Keluarga Jiangning itu berlagak seolah mereka penguasa tunggal. Mereka membuat kota ini menjadi kacau balau. Keluarga Fang, keluarga Duan, habisi mereka. Luar biasa, hanya dengan 2 kalimat sederhana, bisa menentukan nasib 2 keluarga besar. Lalu bagaimana? Apakah kamu tahu betapa berharganya identitas Adipati Suijing? Tuan Muda Duke. Di seluruh Dacia sudah hampir 30 tahun tidak ada orang yang dianugerahi gelar bangsawan. UWR, kamu ngapain hingga membuat impian keluarga Fang kita hancur? Tuan, mohon ampuni saya tidak tahu identitas Anda. Jika saya tahu, saya tidak akan berani ikut bersama mereka kemari. Dan lagi pula, Fang Yi yang telah menipuku. Sial. Duan Feng, apa kamu sudah tidak punya malu lagi? Jika aku bukan Dewa Medis Dacia, dan jika hari ini Jenderal Chen Haotian tidak datang, aku dan juga istriku, bukankah kami sudah habis di tangan kalian? Dalam satu hari, aku ingin 2 keluarga besar ini lenyap dari Jiangning. Jangan khawatir, Tuan Muda Duke. Anak muda, jangan berpura-pura. Meskipun kamu adalah Dewa Medis Dacia, memangnya kenapa? Jangan lupa bahwa di seluruh Jiangning, semuanya bergantung pada dukungan 4 keluarga besar kami. Kini, keluarga Liu sudah hancur jika memusnahkan kami juga. Apakah kamu ingin seluruh ekonomi Jiangning ikut hancur berantakan? Benar. Jika kamu ingin memusnahkan kedua keluarga kami, maka konsekuensinya adalah seluruh Jiangning akan membuat puluhan ribu orang menganggur. Kalian sedang mengancamku? Bukan ancaman, hanya sekadar menganalisis data. Dewa Medis yang mulia, kamu baru saja menjadi penyelamat bagi seluruh Dacia. Apa sekarang? Kamu ingin orang-orang Jiangning membencimu? Keluarga kami bisa berakar kuat di Jiangning. Itu karena pondasi kami yang sangat kuat. Kamu ingin melawan kami dengan modal apa? Apa yang dikatakan Tuan Lin dan kawan-kawannya itu benar? Jika kita menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya, sepertinya ekonomi Jiangning akan runtuh seketika. Zheng Ting, selama bertahun-tahun ini, keluarga Zheng selalu menjadi yang paling rendah di antara 4 keluarga besar Jiangning. Kamu orang yang pintar, seharusnya tidak membiarkannya seperti itu. Apakah kamu ingin membuat keluarga Zheng menjadi keluarga papan atas di Jiangning? Maksudku adalah, menjadi satu-satunya keluarga papan atas yang tiada duanya. Menantu yang baik? Ah, tidak, menantu nagaku. Mengapa harus minta tolong pada orang lain untuk hal seperti ini? Kita adalah keluarga. Kami, dari keluarga Jiang, bisa membantu Anda melakukan ini. Diam, Pak Tua. Bagaimana caramu memperlakukan Dewa Medis sebelumnya? Anda sendiri sudah tahu jawabannya. Si tua Bangka Zheng, Anda sepertinya tidak tahu. Lin Ye adalah menantuku yang baik, dan Yuxin adalah putriku tercinta, kan? Kamu ini, Lin Ye, aku, orang tua ini, hanya sedang menua dan sedikit linglung. Selalu ada orang di sekitar yang memberikan pengaruh buruk. Kamu tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini denganku, kan? Gak mungkin kan kau membiarkan aku yang sebagai ayah mertua ini berlutut memohon padamu? Baiklah, kalau begitu berlututlah, Bang Ye. Jangan biarkan aku memengaruhimu. Urusan mereka ini benar-benar menjijikkan bagiku. Bagus kalau begitu. Zheng Ting, apakah kamu bersedia menjadi keluarga nomor 1 di Jiangning? Jiangning Zheng Ting, siap mengabdi sepenuhnya pada Yang Mulia Dewa Medis? Ekonomi Jiangning tidak akan hancur. Sebaliknya, setelah ekonomi bersatu akan ada peningkatan yang pesat, dan akan memberikan lebih banyak lapangan kerja bagi orang-orang. Menurut kalian, apakah aku pahlawan bagi Jiangning? Atau justru kriminal? Tidak. Yang Mulia Dewa Medis, ampuni aku Dewa Medis. Yang Mulia Dewa Medis, aku bersedia menjadi pelayan setiamu. Bawa mereka berdua keluar. Yang Mulia Dewa Medis, saya mohon belas kasihan. Kau Ampuni ambil alih hamba. bisnis kedua keluarga mereka? Baik, Aku terima mohon kasih. belas kasihan. Tuan, Yang Mulia Dewa Medis. Dewa Aku Medis. hanya pelayan rendahmu. Karena tidak bisa membedakan kawan dan lawan, Kepala Biro Pertahanan harus diganti. Zhou Xiong, bereskan barang-barangmu, dan enyahlah dari Biro Pertahanan. Tuliskan surat pengunduran dirimu, nanti akan kusahkan. Lin Ye, meskipun kamu adalah Dewa Medis hebat, lalu kenapa? Meskipun kamu adalah Ketua Asosiasi Medis Nasional, terus kenapa? Kekuasaanmu itu tidak akan bisa mencapai Biro Pertahanan kami? Aku adalah Direktur Biro Pertahanan yang ditunjuk langsung oleh pemimpin negara. Mana mungkin hanya karena seorang tabib kecil sepertimu mengatakan ingin memecatku, lalu aku bisa dipecat begitu saja? Beritahu dia. Apa aku bisa melakukannya? Komandan? Komandan? Tuan Muda Duke memiliki jabatan mulia sebagai Adipati Suijing, juga demi menjaga ketentraman negara. Beliau berada di posisi yang tinggi, hanya di bawah 1 orang, tapi di atas 10.000 orang lainnya. Coba katakan, apa menurutmu dia bisa memecatmu? Bawa dia pergi. Hari ini aku sudah terlalu banyak mendengar gonggongan anjing. Jangan. Lin Ye, aku tidak akan melepaskanmu. Sampai aku tiada pun, aku akan tetap membuat perhitungan denganmu. Lepaskan aku sekarang. Berikutnya, hanya tersisa kalian keluarga Jiang. Bagaimanapun juga, aku tidak pernah membayangkan sesuatu akan terjadi pada keluarga Jiang. Tapi beberapa dari kalian malah mencari masalah sendiri. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Menghina anak-anak dari penasihat negara Wushuang, sungguh suatu tindakan yang sangat kurang ajar, serta menghancurkan wadah tinta hadiah pemberian dari pemimpin negara. Hukuman apa yang pantas untuk kalian? Wadah tinta pemberian negara? Ini sungguh. Kalian menghina pemimpin negara dan sarjana negara. Meskipun aku menghukum seluruh keluarga kalian, lalu kenapa? Ibu. Anakku, aku meminta maaf kepadamu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengabaikanmu. Aku tidak pantas menjadi ibumu. Komandan, aku hanyalah seorang wanita yang tidak mengerti hukum. Tetapi aku juga tahu
Jika berbuat salah, maka harus dihukum. Kami tidak akan melarikan diri. Aye, tolong jaga baik-baik Yuxin dan Shishi. Serahkan teratai salju Tianshan kepadaku. Anggap saja jasa dan kesalahan telah impas. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ambil ini. Gunakan baik-baik untuk mengobati anak kita. Aku akan bicara pada Bang Ye, serta komandan, untuk menjelaskannya. Setelah ini, tidak akan ada yang menuntut tanggung jawab keluarga Jiang. Kalian berdua, pikirkanlah nasib kalian sendiri. Kamu, putriku, aku tahu, apapun yang kukatakan sekarang, sudah sangat terlambat. Aku juga tahu, kamu tidak akan memaafkanku. Tapi di dunia ini, mana ada seorang ayah yang tidak mencintai anaknya sendiri? Sejak kecil kamu memiliki bakat yang luar biasa. Waktu itu aku berusaha menghalangi kalian bersama. Itu juga demi kamu memiliki kehidupan yang lebih baik. Kamu mungkin akan membenciku, tapi aku tidak merasa bersalah sedikit pun. 7 tahun yang lalu, sebelum Bang Ye menjadi tabib sakti di Dacia, aku sudah merasa ada satu hal darinya yang melebihi dirimu. Apa itu? Dia akan menjadi suami yang baik, dan sekarang, dia juga seorang ayah yang baik. Bagaimana, Yuxin? Ayahmu tidak lagi mempersulit dirimu kan? Bang Ye, maaf membuatmu berada di posisi sulit. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, ibumu harus tetap melanjutkan hidupnya, dan ibu mertua kita masih cukup baik pada kita. Bang Ye, teratai salju. Sekarang Shishi benar-benar bisa diselamatkan. Baguslah. Ayo kita segera ke rumah sakit. Bang Ye. Yuxin. Jiang Yuxin mengalami kegagalan hati mendadak. Terus cari hati yang cocok, jika tidak nyawanya akan terancam. Tuan Muda Duke, tenang saja, dengan sebanyak ini orang, pasti ada yang akan cocok. Benar sekali. Di bawah pimpinan tentara Zenbei, kita punya puluhan juta pemuda, pasti tidak ada masalah. Bagaimana? Apa sudah ada hasilnya? Apakah hati saya dinyatakan cocok? Kondisi hati Ibu Jiang sangat khusus. Kami sudah memeriksa beberapa pangkalan data terdekat, tidak ada satupun yang cocok. Dan juga, hasil dari kalian semua, juga tidak ada yang cocok. Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Aku akan segera melapor pada pemimpin negara, dari seluruh negeri, bahkan, dari seluruh dunia untuk mencarikan hati yang cocok. Serangan penyakit Ibu Jiang kali ini terjadi sangat tiba-tiba. Mengenai kondisinya, saya rasa, Dewa Medis yang mulia, seharusnya sudah paham. Yuxin, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 hari. Masih ada kami? Dokter, saya bersedia memberikan hati saya untuk putri saya. Baiklah. Lin Ye, Yuxin pernah berkata bahwa kamu adalah suami yang baik, dan aku ingin dia tahu bahwa dia juga memiliki seorang ayah yang hebat. Lin Ye, tenanglah. Kamu dan Yuxin diberkati oleh keberuntungan, semua akan baik-baik saja. Pasti ada jalan, pasti ada cara lain. Sebenarnya, baru saja kami berhasil menemukan satu orang yang cocok. Siapa? Siapa yang cocok? Orang itu adalah... Kenapa kamu bicara terbata-bata? Apa mau kuhajar? Dia adalah putri dari Dewa Medis yang mulia. Berikan Aye sedikit waktu lagi. Shishi. Ayah akan mengobatimu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bisa seperti anak-anak lainnya, pergi ke taman bermain, pergi ke taman air. Tidak perlu lagi terbungkus pakaian yang tebal dan selimut. Ayah, bawakan aku sebuah pisau. Untuk apa kamu butuh pisau? Ayah, jika aku tiada, maka aku bisa menyelamatkan ibu. Shishi. Ayah, selama bertahun-tahun ini, aku telah dijaga dengan sangat baik oleh ayah dan ibu. Siksi tidak memiliki penyesalan. Tapi ibu masih memilikinya, dia ingin terus bersama ayah selamanya. Nanti,
Kalian berdua bisa memiliki anak lagi? Aku rasa tidak peduli itu adik laki-laki atau adik perempuan. Mereka pasti lebih sehat dari Sisi. Dan pasti akan menjaga ayah dan ibu dengan baik. Ayah, aku harus menyelamatkan ibu. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Sishi, ayah berjanji kepadamu, tidak akan ada hal buruk terjadi pada siapapun. Aye. Hubungi pihak rumah sakit, siapkan operasinya. Ibu? Ibu, ayo ke sini. Ibu, ayo kejar. Sisi. Sisi sayang, jangan lari sembarangan ya. Ayah sedang menunggu kita loh. Baiklah, Sisi juga punya banyak sekali hal yang ingin dikatakan pada ayah. Ayah. Benar-benar, ayah kan baru saja bilang, biarkan ayah tenang sejenak. Dewa medis Dacia telah menjadi dewa. Dari genggaman dewa kematian, akan kuselamatkan kekasihku. Ayah lama sekali sih. Aku dan ibu sudah menunggumu dari tadi. Bang Ye,